Baik, terima kasih banyak Pak Hadi Suprapto selaku moderator dan juga Pak Aldo selaku MUT untuk pelatihan auditor halal angkatan 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta pelatihan auditor halal angkatan 42. Izin berdiskusi ya pada pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lailatul Askia. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya dengan Kiki seperti itu. Saat ini saya sebagai dosen pengajar di program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanti kontak ke email yang ada di PPT kami. Jadi, baik, izin share screen terlebih dahulu terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu peserta pelatihan, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan pengetahuan bahan dan titik kritis kehalalan produk. Seperti itu, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan belum sempat tersampaikan di sini, Bapak Ibu dapat menghubungi email saya di lailatul.askia@uneds.ac.id. Baik, cabang pembelajaran dari diskusi kita pada pagi hari ini diharapkan nanti para peserta mampu menjelaskan seperti itu persyaratan bahan dan produksi produk halal, ya PPH-nya, termasuk klasifikasi jenis dan sumber bahan. Kemudian yang kedua, nanti kita harapkan para peserta mampu mengidentifikasi dan menganalisis titik kritis kehalalan bahan dalam proses produksi. Dan yang ketiga, nanti peserta mampu menjelaskan prinsip-prinsip pemilihan bahan yang memenuhi standar halal. Oke, kita mulai sebelum kita ke materi inti gitu nih Bapak Ibu, mungkin ini alangkah baiknya kita mengenal dulu gitu nih regulasi bahan halal di Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau kita berbicara terkait dengan bahan halal dan juga titik kritis bahan halal, maka kita akan mengacu regulasi yang dimiliki oleh Indonesia gitu nih di bawah BPJPH. Jadi regulasi pertama untuk bahan halal yang kita gunakan nanti mungkin bisa dibaca gitu nih adalah di keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau kita singkat biasanya dengan KEPKABAN BPJPH nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021. Nah, nanti Bapak Ibu konsen ke poin B bahan. Jadi di poin B dari KEPKABAN nomor 20 tahun 2023 ada poin B bahan. Untuk yang kedua, regulasi yang kedua adalah regulasi terkait dengan positive list yang diatur dalam KMA Republik Indonesia nomor 748 tahun 2021 terkait dengan produk yang wajib bersertifikat halal. Yang kemudian diperbarui dengan KMA Republik Indonesia nomor 944 tahun 2024 tentang perubahan atas KMA nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Jadi ada beberapa updating di KMA 748 ini Bapak Ibu di KMA 944, namun yang tidak terupdate tetap berlaku KMA 748. Kemudian regulasi yang keempat yaitu KMA Republik Indonesia nomor 1360 tahun 2021 terkait dengan bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi untuk KMA yang keempat ini adalah terkait dengan semua bahan yang dia dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Berarti nggak wajib, nggak wajib. Bahannya apa saja? Monggo dibaca di KMA 1360. Kemudian regulasi terkait dengan bahan lagi yaitu di KEPKABAN BPJPH nomor 77 tahun 2023 terkait dengan pedoman penyelenggaraan sistem jaminan produk halal untuk proses produk halal ruminansia dan unggas. Jadi ini tentang RPU dan RPH. Jadi di KEPKABAN nomor 77 ini. Jadi 5 ini bisa dipelajari untuk belajar terkait dengan regulasi bahan halal. Nah, nanti bisa didukung dengan regulasi-regulasi lainnya. Tapi minimal Bapak Ibu kalau ngomong bahan, ya 5 ini harus sudah di luar kepala, gitu ya, untuk bisa menentukan, oh ini bahan ini apa sih ketika auditor survei gitu ya, atau ketika auditor itu mengakses, melakukan assessment, apa yang harus ada di kriteria 2 bahan. Itu. Oke, baik. Saya mulai tentang titik kritis dalam jaminan produk halal. Jadi kalau titik kritis itu adalah sebenarnya
Dia adalah semua titik Bapak Ibu nih, yang dia memungkinkan ya mengubah status bahan halal tadi menjadi tidak halal. Ya, jadi itu nanti yang Bapak Ibu auditor harus bisa pastikan tuh bahwa titik-titik itu hilang gitu ya, atau bisa diremove tuh, bisa dijamin bahwa dia sudah nggak ada nih titik kritisnya. Dengan apa? Dengan dokumen pendukung, dengan melakukan akses, dengan tindakan-tindakan yang intinya bukti itu bisa menghilangkan dari titik kritis tadi. Gitu nih. Oke, dari mana titik kritis itu? Jadi penelusuran Bapak Ibu keberadaan bahan haram dalam suatu komponen bahan ya atau produk itu kita bisa akses melalui tiga. Satu, dari bahan yang digunakan. Ya, telusur dulu dari bahan yang digunakan. Mulai dari sumbernya, bagaimana pengolahannya sampai bahan itu digunakan untuk produksi. Ya. Kemudian yang kedua dari prosesnya atau dari PPH-nya kalau kita bilang ya. Bagaimana prosesnya ya. Jadi kalau prosesnya adalah yang sesuai, sudah sesuai dengan oke. Tapi kalau di proses ada potensi nih, oh ini ada pencucian. Pencucian oh ini najisnya najis besar. Kok pencuciannya hanya pakai air? Nah, auditor harus tahu tuh di sana. Gimana caranya pencucian yang itu bisa menghilangkan seluruh najis sesuai dengan syariahnya. Oke, itu bisa kita telusur dari sana Bapak Ibu. Kemudian dari produknya, yaitu dari kemasan yang digunakan dan packaging sampai dia nanti di tangan konsumen. Itu bisa kita telusur di sini untuk mengidentifikasi adanya titik kritis dalam suatu jaminan produk halal. Oke. Metodenya kita bisa pakai dua metode Bapak Ibu. Yang pertama adalah penelusuran secara retrospektif terhadap proses sintesis, isolasi, dan pemurnian bahannya. Nah, dari bahannya dulu nih. Kalau bahannya itu sudah clear di sana, ya sudah. Berarti kita lanjutkan dengan penelusuran secara retrospektif terhadap proses manufacture atau produksinya, ya atau PPH-nya. Proses produksinya kayak gimana nih? Kalau di proses produksinya juga sudah oke, berarti auditor clearance, berarti kalau semuanya adalah conformity gitu ya. Kalau ditemukan ada ketidaksesuaian, maka nanti jenengan sebagai auditor harus bisa gitu ya memberi keputusan gitu. Oh ini non conformity di bagian mana? Di bagian bahan. Kenapa? Nah itu seorang auditor harus punya kemampuan di sana. Oke. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan titik kritis jaminan produk halal, kita punya bahan, kita punya PPH, kita punya produk. Oke, jadi ketiganya ini harus kita bisa telusur di mana ada kemungkinan dari bahan itu dia menjadi, dari produk itu dia menjadi tidak halal. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan lebih concern ke bahan. Ya, jadi bahan yang kayak gimana dia yang harus digunakan atau bisa digunakan untuk proses produk halal. Oke, jadi untuk produk halal bahannya kayak gimana sih yang disyaratkan? Oke, kita akan pelajari bersama Bapak Ibu. Oke, baik, kita mulai ke materi intinya kita nih. Jadi materi intinya kita. Pertama bahan Bapak Ibu. Kenapa kok bahan itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya? Jadi karena bahan itu adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan suatu produk. Namanya produk halal, maka bahannya juga harus wajib telusur halal. Oke. Kalau nggak halal dari bahan, automatically produknya tidak akan pernah menjadi produk halal. Jadi dari bahannya dulu nih ya. Jadi kalau dari bahannya Bapak Ibu, dari jenis bahannya kita punya 4 jenis bahan. Ada yang kita namakan dengan bahan baku, ada yang kita namakan dengan bahan olahan, ada yang kita namakan dengan bahan tambahan, dan ada yang kita namakan dengan bahan penolong. Keempat-empatnya ini Bapak Ibu semuanya harus tertelusur dengan halal. Ya, nggak hanya bahan bakunya. Misalnya, oh saya mau audit Bu, di mana audit saya adalah di SPPG misalnya G. Ya, oke. Bahan bakunya apa? Oh, ini bahan baku semua jenis makanan. Bahan olahannya, iya kita juga menggunakan bahan olahan, nugget misalnya yang digunakan untuk ini apa namanya produksi. Kita juga menggunakan bahan tambahan, iya. Kita bahan tambahannya adalah misalnya seasoning, MSG gitu ya, saus dan sebagainya untuk meningkatkan cita rasa. Oke. Cukup dengan itu tidak Bapak Ibu. Di situ ada bahan penolong. Gitu ya. Apa pengertiannya dari keempat ini? Nah, kalau bahan baku itu Bapak Ibu itu adalah bahan utama yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Ya, kalau kita ngomong bahan pangan, contohnya tadi adalah misalnya roti, maka bahan utamanya adalah
tepung gitu ya, ini salah ketik saya ya. Yang pertama ya tepung. Kalau saya ngomong obat ya, obat ini beda gitu ya. Tepung gitu ya, bahan utamanya tepung karena saya membuat roti. Kalau saya ngomong obat, maka bahan aktif itu sebagai bahan utama. Nah, itu bedanya. Okay? Kalau bahan baku utama ini untuk menghasilkan suatu produk. Kalau di bahan pangan, bahan baku ini adalah bahan yang biasanya dia prosentasenya adalah terbesar di dalam suatu produk. Tapi kalau di dalam bahan obat-obatan dan kosmetik, dia adalah biasanya kalau obat-obatan adalah bahan yang memiliki zat aktif obat tadi. Jadi itu kita sebut dengan bahan baku. Okay? Nah, itu harus kita telusur, harus halal juga. Okay? Bahan olahan dia sebelum digunakan oleh produsen tadi dia sudah diolah ya. Jadi bahan yang telah melalui proses pengolahan sebelum digunakan. Contohnya apa? Contohnya misalnya tadi SPPG tuh dia punya nugget. Nah, itu sosis gitu ya. Itu termasuk bahan olahan. Oke. Kalau bahan tambahan, ini adalah bahan yang ditambahkan dalam suatu produk untuk dia dapat meningkatkan kualitasnya. Baik itu meningkatkan warna, meningkatkan aroma, meningkatkan kekuatan kapsul, misalnya dia obat ya, kemudian meningkatkan rasa. Nah, itu kita sebut dengan bahan tambahan. Nah, yang keempat ini bahan penolong. Bahan penolong itu adalah bahan yang dia membantu suatu proses, nih, tapi dia tidak ada di produk akhirnya komposisinya. Contohnya apa? Sabun cuci piring, air pencucian, gitu ya. Kemudian dengan menggunakan katalis pelarut. Nah, itu semuanya harus diidentifikasi oleh pelaku usaha, ya. Bu, ini sudah halal semua, tapi sabunnya ini nggak punya sertifikat halal. Nah, jenengan sebagai auditor harus tahu dulu, sabun itu masuk positif list atau enggak, masuk kritis atau enggak. Apa yang harus disubmit oleh pelaku usaha ketika itu sabun. Nah, itu nanti akan kita pelajari di sini. Tunggu. Jadi intinya di keempat bahan tadi Bapak Ibu, bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, semuanya harus masuk ke daftar bahan halal. Oke, jadi nggak hanya bahan bakunya, nggak hanya bahan olahannya, nggak hanya bahan tambahannya, tapi semua bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk tadi, nah, termasuk baku, olahan, tambahan, penolong, harus masuk di list. Nah, setelah masuk di list apa yang dilakukan? Maka di situ nanti dengan berperan adalah dokumen atau dokumen pendukung bahan halal. Nah, itu nanti yang auditor checklist nih. Nah, kriterianya masuk mana, gitu ya. Oke, kemudian itu tadi dari jenis bahannya nih Bapak Ibu, kita kategorikan ada bahan baku, ada bahan olahan, ada bahan tambahan, dan juga ada bahan penolong. Ya, kalau dari sumber bahannya itu macam-macam sangat Bapak Ibu. Jadi bahan itu bisa bersumber dari hewani, bahan itu bersumber dari tumbuhan atau nabati, boleh bersumber dari bahan sintesis baik itu kimia maupun sintesis organik, bisa dari mineral, bisa dari mikroba dan rekayasa genetika, bisa dari produk biologi, dan sangat diharamkan tidak boleh digunakan dari bagian manusia. Mana saja bagian manusia tidak bisa digunakan untuk proses produk halal. Jadi itu sumber-sumber bahannya. Oke. Kita mulai dari yang pertama nih, tadi pengertian sudah tahu nih, jadi bahan baku, bahan baku ternyata bahan yang paling utama nih. Jadi kalau saya buat suatu produk, mana yang disebut dengan bahan baku? Ketika saya buat roti, saya itu makan apanya sih? Tepung. Oke, tepung berarti bahan baku utama. Nah, gitu nih. Kemudian bahan gunakan nggak dia bahan penolong? Nah, gunakan nggak dia bahan tambahan? Itu semua nanti diidentifikasi oleh Bapak Ibu nih. Gitu nih. Jadi untuk pengajuan halal produknya mereka itu apa? Gitu nih. Oke, kita ke titik kritis sekarang sumber bahannya Bapak Ibu. Ya, tadi sumber bahan utama ya yang kita bahas pertama adalah bahan hewani gitu ya. Kenapa? Karena bahan hewani ini ya Bapak Ibu di regulasi kita di KMA kita seluruh bahan hewani gitu ya, kecuali ikan susu dan telur ya, yang digunakan fresh tanpa pengolahan itu adalah bahan kritis. Ya. Jadi bahan hewani itu Bapak Ibu kita cek dulu. Ya, kecuali ikan, susu, telur segar, ya, semuanya adalah bahan kritis yang wajib bersertifikat halal. Ya. Jadi mereka masuk di mana? Masuk di KMA 944 2024 dan KMA 748 tahun 2021.
Ya, berarti dia apa? Wajib bersertifikat halal. Oke, itu yang untuk bahan hewani. Gimana Bu saya menentukannya bahwa bahan hewani tadi kritis atau enggak? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan mapping ini. Gitu, bahan hewani kita bagi dulu bagiannya. Bahan hewani ada ikan, susu, telur, ada daging, produk samping daging, misalnya lemak, tulang, kulit, dan turunannya. Ya. Nah, kalau kita tadi ternyata bahan hewaninya adalah ikan segar, susu segar, telur segar tanpa proses pengolahan, maka kategori bahannya adalah tidak kritis. Ya. Tapi kalau dia dengan proses pengolahan, dia menjadi kritis. Berarti Bapak Ibu sebagai auditor harus cek gimana prosesnya. Bu, ini ada telur asin, gimana loh? Ya jelas kritis. Kenapa? Karena dia adalah dari telur segar, kemudian dia diproses. Nah, prosesnya itu yang dia menjadi kritis. Ya, jadi prosesnya yang menjadikan dia kritis. Nah, itu harus dicek. Di prosesnya dia nambahkan bahan lagi enggak? Nah, kalau ada nambahkan bahan lagi, cek bahannya. Jadi, kalau saya hanya susu segar nih Bu, dari peternak, nggak tanpa apa saya olahkan, oke itu masuk positif list. Dia masuk di KMA 1360. Jadi, oke. Kemudian, kalau kategorinya itu adalah daging, produk samping daging, lemak, tulang, kulit, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya pertama, apakah dia berasal dari hewan halal? Tidak, misalnya, maka dia hukumnya jatuhnya haram, nggak bisa digunakan. Oke. Oh iya dia dari bahan halal. Oke, pertanyaan selanjutnya dicek. Oh ini daging sapi kok Pak, misalnya pelaku usaha ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah hewan tersebut disembelih sesuai dengan hukum Islam dan bersertifikat halal untuk hewan ini? Oh ini saya beli daging Pak buat pentol cilok. Dagingnya ini daging ayam gitu ya. Kemudian ditanya lagi, punya sertifikat halal Pak dagingnya? Enggak punya. Itu tidak bisa digunakan untuk proses produk halal. Kenapa demikian? Karena seluruh produk turunan, daging dan turunannya, itu dia nanti masuk ke KMA 944. Dia wajib bersertifikat halal. Ya, oke dia punya Bu sertifikat halal nih daging segarnya. Oke, berarti titik kritisnya bilang tuh karena punya sertifikat halal. Oke, apa pertanyaan auditor selanjutnya? Apakah ada proses pengolahan? Ada Bu. Dari daging tadi yang punya sertifikat halal, saya proses untuk dapat apa? Untuk dapat pentol. Nah, itulah titik kritisnya. Ini prosesnya. Nambahkan nggak dia bahan lain? Prosesnya gimana? Bebas najis tak? Nah, itu nanti yang menjadi acuan dari Bapak Ibu auditor untuk menentukan titik kritis bahan hewani. Ini, oke. Kita kembali ke bahan hewani tadi nih. Jadi pada dasarnya kan ada biasanya kan kita di ini ya, kita dapat kritikan gitu ya dari non muslim gitu ya. Apa banyak tuh larangan-larangan Islam, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu nih. Ya, jadi pada dasarnya Bapak Ibu, bahan hewani itu halal ya. Semua yang duanya itu halal. Yang dilarang hanya sedikit ya. Yang kecuali yang dilarang oleh hukum Islam dan kemudian itu sangat sedikit gitu. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 173 ini artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu satu bangkai, 2 darah, 3 daging babi, dan 4 hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari Quran Surat Al-Baqarah kita punya 4 bahan yang itu dilarang dan hukumnya adalah haram. Untuk proses produk halal jelas tidak bisa. Apa saja itu? Bangkai, ya, 2 darah, 3 daging babi, dan semua hewan, baik itu hewan halal, yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Berarti sapi bisa haram, Bu? Bisa. Ketika dia disembelih tidak atas nama Allah dan tidak sesuai syariah. Nggak bisa tuh digunakan. Makanya itu seluruh turunan babi, seluruh turunan hewani itu menjadi titik kritis yang wajib bersertifikat halal. Acuannya apa? Acuannya jelas firman Allah karena sudah ada di Quran surat Al-Baqarah. Bukannya kita yang menyulitkan gitu ya. Kan itu yang sapi
gitu, tunggu dulu. Jadi Allah itu sudah ngatur gitu ya. Tidak hanya hewan itu halal, tapi harus disembelih dengan cara yang halal. Jadi bukan mengada-ngada, ada firmannya. Nah, empat tadi nih Bapak Ibu, kemudian regulasi di Indonesia juga ada keterangannya, ya. Bukan dari hewan bertaring dan berkuku tajam. Ada tambahannya nih, ya. Apa saja itu? Anjing, tikus, buaya, singa, harimau itu tidak boleh untuk proses produk halal. Nah, itu nggak boleh. Sudah ada di Kekaban 2023 juga sudah dijelaskan di situ. Jadi selain empat, tadi ada juga yang bertaring dan berkuku tajam tidak diperbolehkan. Kemudian bukan dari hewan yang dilindungi secara perundang-undangan. Contohnya apa? Misalnya ada burung nih. Burung itu sangat-sangat langka gitu ya. Kemudian di undang-undang kita itu sudah dijelaskan, oh burung ini termasuk burung langka yang tidak boleh misalnya jadi konsumsi. Tapi kemudian ada yang mengajukan nih, oh ini kita ngajukan sertifikat halal bahan ini, itu tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak yang dilindungi juga tidak diperbolehkan. Jadi intinya tadi yang pertama empat tadi terus ditambahkan dengan bertaring berkuku tajam dan juga yang dilindungi itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi kita, apalagi untuk proses produk halal nggak akan lolos. Kemudian hewan yang digunakan dalam proses PPH selain halal itu harus disembelih sesuai dengan hukum Islam dan memenuhi prinsip-prinsip kesejahteraan hewan serta standar kesehatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk hewan ada penyembelihnya yang ini ahli, nggak boleh orang yang membeli itu nggak ahli. Kalau nanti Bapak Ibu itu audit nih di RPU atau RPH, maka di situ ada syarat mereka memiliki yang namanya juleha, juru sembelih halal, ya. Yang mereka sudah paham tuh bagaimana aturan penyembelihan yang sesuai syariah. Kenapa? Kalau yang nyembelih tadi nggak tahu aturannya, jatuhnya di nomor 4, bahan itu tidak halal, haram jatuhnya. Kalau saya ke pasar, apakah saya harus tanya ini disembelih dengan apa? Ya, karena dia ada di firman Allah, maka kita sebagai muslim harus bertanya. Makanya sertifikat halal hadir di sini untuk memberi jaminan kepada Bapak Ibu konsumen muslim, oh ini sudah memenuhi syariat. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu bahwa bahan tadi tidak boleh bercampur atau terkontaminasi dengan bahan haram dan atau najis. Ya. Setelah memenuhi syarat-syarat ini Bapak Ibu, berarti bahan itu boleh digunakan untuk proses produk halal. Ya. Oh, kalau gitu kita harus cek Bu sebagai auditor ya, harus cek one by one. Gimana mengeceknya? Kita ya, contoh-contoh bahan halal. Okay? Nah, Bapak Ibu untuk bahan hewani, bahan hewani, kalau Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan, kalau daging gimana saya ngeceknya? Oke, cek saja dia punya sertifikat halal atau tidak. Intinya semua bahan Bapak Ibu harus bisa mengkategorikan. Ini masuk yang kritis atau enggak kritis. Kalau dia masuk kritis, ya. Ini wajib bersertifikat halal atau tidak? Nah, kayak gimana caranya? Kalau dia yang nggak kritis, semua diatur di KMA 1360. Ya, kalau yang nggak kritis mau dipakai supporting dokumen pendukung halal, mau enggak is okay, nggak mandatory. Tapi kalau dia kritis dan dia masuk di KMA 94748, maka Bapak Ibu wajib memiliki sertifikat halal dari bahan tadi. Oke, tidak bisa digantikan dengan dokumen pendukung lain. Misalnya, ini ada perusahaan, bukan perusahaan, ada UMKM bakso nih, gitu ya. Ini Pak saya menggunakan daging, gitu, daging sapi, gitu. Oke, daging sapi. Tapi daging sapinya ini dari mana beli sendiri Pak, sudah sesuai syariah, gitu ya. Ada surat pernyataan produsen nih bahwa dia sendiri syariah. Boleh? Tidak boleh Bapak Ibu. Karena by regulasi dia bahan hewani yang dia masuk di KMA 944748. Jadi harus punya sertifikat halal. Nggak punya ini Bapak, gimana? Jenengan auditor harus tulis di situ non-conformity dari bahan. Sarannya gimana? Dalam waktu ini harus diganti dengan daging yang punya SH.
cek lagi tuh nanti kita audit. Sudah diganti Bu, diganti Pak, ini sudah punya SH, oke. Ini nggak boleh diganti lagi dengan yang lama. Ke depan harus tetap menggunakan daging ber-SH. Kalau enggak, kalau diganti, Bapak Ibu dicabut SH-nya. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau ada pergantian komposisi bahan, maka sertifikat halal itu tidak berlaku lagi selama dia nggak melaporkan ke BPJPH. Kalau dia melaporkan, is okay. Ada approval dari BPJPH untuk penggunaan bahan baru. Gitu, ya. Jadi untuk turunan hewani, barang hewani dan turunan hewani semuanya wajib memiliki sertifikat halal dari BPJPH atau sertifikat halal luar negeri yang dia direkognisi atau diakui oleh BPJPH. Oke. Contohnya gimana Bu, bahan turunan hewani? Nah ini Bapak Ibu auditor harus mulai kenal nih. Jadi kalau bahan hewani itu nggak hanya daging, nggak hanya tulang, nggak hanya kulit, nggak hanya jeruan, gitu nih, nggak hanya bulu gitu nih. Tapi dia punya banyak sekali ribuan produk turunan hewani. Contohnya, kalau daging mungkin Bapak Ibu di sini sudah sangat familiar gitu nih. Di situ kalau daging ada sosis, sate, daging suwir, bumbu, bakso, bacon, hamburger, mentega, pangsit, roti dan lain-lain. Oke, berarti semuanya itu harus nanti ber-SH. Gitu. Nah, di kulit, tulang, bulu, jeruan Bapak Ibu itu banyak produk turunan yang dia digunakan dalam berbagai macam jenis industri. Satu, gelatin. Nah, gelatin ini adalah komponen protein hewani yang dia tidak hanya digunakan untuk pangan, untuk obat-obatan sebagai pembentuk kapsul, gitu ya, untuk water purifikasi atau pemurnian air dia digunakan dalam filtrasinya. Nah, itu ada yang namanya gelatin. Nah, Bapak Ibu harus paham. Oh, ini menggunakan gelatin. Benar-benar. Kamu menggunakan gelatin? Iya, pasti ini nabak hewani, gitu ya. Kamu punya sertifikat halal? Nggak punya, harus diganti. Gelatin wajib bersertifikat halal. Kenapa? Karena gelatin ini adalah protein dari hewan. Nah, auditor harus mulai punya ini bahan bacaan terkait dengan bahan-bahan turunan hewani ini. Okay. Jadi gelatin ini Bapak Ibu dia fungsinya banyak sekali. Kalau di bahan makanan dia bisa berfungsi sebagai penstabil, pengemulsi, jelly, puding, selai, marshmallow dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ingat mungkin di tahun 2024 nih sempat kita kenal nih ada 9 produk gitu nih yang sudah memiliki sertifikat halal BPJPH. Kemudian ada audit tuh dari Balai POM ya, dari Badan POM ya, BPOM ya. Kemudian dicabutlah 9 produk tadi. Dan sebagian besar adalah produk marshmallow dan gelatin. Jadi ya, kalau Ibu baca dari 9 produk yang dicabut itu adalah gelatin, marshmallow, dan sebagainya. Kenapa? Karena ternyata gelatinnya itu terindikasi dia punya DNA pork, DNA babi. Gitu ya. Padahal dia sudah punya SH nih. Nah, kemungkinannya adalah si pelaku usahanya tuh waktu dia di audit itu menggunakan gelatin yang halal ya. Tapi ketika sudah dapat SH dia nggak amanah tuh ya. Pakailah dia gelatin nyamuk. Ya, jadi itu yang menjadi permasalahan di kita, ya. Jadi memang harus ada cross check ketika SH itu sudah keluar, maka kita harus tetap mengecek kembali gitu ya. Bagaimana memastikan pelaku usaha itu tetap concern ya, hanya menggunakan bahan yang ada di list daftar bahan halal. Oke. Itu dari kulit dan tulang Bapak Ibu. Dia diekstraksi gelatin itu dari kulit dan tulang. Nah itu harus halal juga dari kulit dan tulang hewan halal. Oke. Kemudian kalau dari kulit Bapak Ibu mungkin ada rambak gitu ya, yang kemarin lagi in gitu ya. Oh ini rambak kulit babi gitu kan, yang ada rambak kulit apa gitu ya, yang nggak jelas gitu ya. Nah itulah Bapak Ibu. Makanya ketika dia turunan hewani wajib dari bahan halal. Gitu. Dan ada cecek, ada gudeg, dan yang terakhir ya ekstrak daripada kulit yang juga sekarang lagi in itu adalah kolagen. Ya. Kolagen ini banyak digunakan untuk kosmetik dan obat-obatan. Dia juga diekstrak dari hewani Bapak Ibu untuk mengencangkan kulit dan sebagainya. Gitu. Jadi itu nanti yang menjadi titik kritis dari bahan jenis bahan yang digunakan. Jadi kalau dari tulang Bapak Ibu itu ada gelatin tadi yang pertama ada karbon aktif atau kita sebut dengan bone char ya. Jadi kalau dia ada proses purifikasi baik itu di air, baik itu di proses pembuatan minyak ya, minyak itu berarti minyak goreng gitu ya. Dia biasanya menggunakan karbon aktif nih. Nah, kalau karbon aktifnya itu menggunakan tanaman, itu oke. Karena tanaman kan positif list, Bapak Ibu. Tapi kalau dia menggunakan bone char dari tulang nih, kenapa kok dari tulang Bu lebih prefer industri? Karena karbon aktif dari tulang itu penyerapannya itu jauh lebih baik daripada karbon aktif dari tanaman.
Makanya ketika industri, terutama industri misalnya gula rafinasi, ya gula rafinasi, kemudian minyak goreng, dia menggunakan karbon aktifnya adalah boncar. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pastikan. Tadi dia turunan hewani, ya harus dia harus punya bengkel. Oh, ini boncar, ini adalah karbon aktif, cek dulu nih, tanyakan ke pemilik usahanya. Ini biasanya apa nih karbon aktifnya? Nggak tahu Pak, cuma beli aja karbon aktif, harus telusur. Jangan sampai dia menggunakan boncar, tapi boncarnya dari hewan haram tadi. Kemudian turunan dari tulang lagi Bapak Ibu ada kalsium. Nah, kalsium itu biasanya dia ditambahkan untuk fortifikasi, ya, baik di susu, baik di pasta gigi gitu ya. Nah, itu biasanya ekstraksinya dari tulang. Nah, harus dipastikan dulu. Berarti tulangnya harus tulang hewan halal. Gitu ya. Oke, itu turunan kulit tulang gitu ya. Kemudian ada bulu dan juga jeruan. Nah, di bulu itu biasanya kita hasilkan dia sikat, ada sistei, ada sikat gigi dan juga ada jaket bulu. Kalau di luar negeri Bapak Ibu, jadi bulunya babi itu digunakan untuk sikat gigi. Kenapa? Karena cabangnya dua gitu kan ya. Karena pokoknya lembut banget gitu dia. Kalau untuk sikat gigi itu lebih ini gitu ya. Jadi ini yang nanti dipastikan, oh kalau sikat gigi ya berarti jangan dari bulu hewan. Kalau dari bulu hewan harus jelas nih hewannya apa kan kayak gitu. Kalau sintetik akan lebih bagus gitu ya. Kita nggak usah cek ke dalam. Kalau itu dari bulu hewan ya kita harus cek lagi. Ini. Kemudian kalau dari jeruannya Bapak Ibu, jadi dari jeruan hewan itu biasanya kita dapatkan beberapa jenis enzim. Okay. Enzim untuk pengolahan. Dari pankreasnya kita biasanya dapatkan insulin, okay. Kemudian kita juga biasanya dapatkan rennet dari ekstraksi daripada organ dalamnya hewan. Okay. Untuk paru-paru biasanya digunakan untuk produk pangan olahan. Untuk empedu dia biasanya bisa juga menghasilkan taurin. Dan usus itu biasanya digunakan untuk selongsong sosis. Okay. Nah, untuk yang turunan ketiga ini lemak babi. Nah, ini yang kemarin kasus di Solo itu Bapak Ibu. Ya, dia dagingnya halal tapi ternyata crispy-nya itu dia pakai tambahan dari lemak babi untuk buat keras atau buat rasanya wah gitu ya. Jadi awalnya dia punya sertifikat halal, ditelusur ternyata dia tidak di ayamnya tapi dia di lemak babi yang digunakan untuk crispy-nya tadi. Jadi untuk tepungnya tadi dia ditambahkan karena ester asam lemak biasanya dia digunakan untuk lemak babi ini ya, baik itu mentega, pangsit, sosis dan sebagainya dia untuk rasa. Nah ini kalau dari babi sudah jelas, kalau latnya ini sudah nggak boleh gitu ya. Jadi bukan kritis lagi, dia dilarang, haram hukumnya gitu ya. Oke, saya kasih wacana sedikit ya terkait dengan bahan tadi. Saya kenalkan ke Bapak Ibu. Jadi yang gelatin dulu, kenapa kok gelatin? Karena gelatin ini Bapak Ibu, Masya Allah nih, baik itu di makanan, kosmetik gitu ya, industri obat-obatan itu sangat digunakan luar biasa penggunaannya. Ya. Gelatin apa sih gelatin itu? Dia adalah suatu senyawa protein Bapak Ibu yang dia didapatkan dari jaringan kolagen. Ya, kolagen itu didapatkan dari mana? Biasanya dari jaringan ikat hewan. Sapi, babi, ayam gitu ya. Seperti dari kulit, tulang, dan tulang rawan. Nah, gelatin komersial itu Bapak Ibu, dia diperoleh dari industri pengolahan daging dan rumah potong hewan. Ya. Jadi industri itu pasti ngambil dari produk samping pengolahan daging. Karena dia biasanya targetnya adalah tulang dan kulit. Ya. Kemudian dia diekstrak jadi gelatin. Nah, masalahnya di industri global, kita nggak ngomong Indonesia yang majority muslim gitu. Kita ngomong di industri global. Jadi di industri global itu Bapak Ibu, hewan, sumber hewan, daging hewan terbesar itu bukan hewan halal, tapi babi atau pork. Gitu ya. Jadi ketika itu pork, maka produk sampingnya yang jadi babi dari industri global itu pasti banyak. Dia pasti diekstrak dan turunkan dari produk turunannya. Contohnya gelatin ini. Nah, itu bermasalahnya di sana. Jadi, gelatin ini termasuk pada produk senyawa hidrokoloid yang banyak digunakan untuk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Ya. Kalau di makanan, fungsinya yaitu gelling aceng, pengental, bentuk film, pelindung koloid, emulsi, stabilizer, dan sebagainya. Ya, kalau dalam minuman gimana? Dia digunakan untuk proses ya purifikasi atau filtrasi daripada air minum. Ya, penjernih dia intinya. Kalau dalam obat-obatan Bu, dia biasanya digunakan di pembentuk kapsul. Ya, dari kapsul obat itu dia menggunakan gelatin. Nah, itu akhirnya dia menjadi satu produk yang
banyak banget digunakan di dalam industri. Nah, itu adalah turunan hewani. Bapak Ibu auditor harus sudah clear gitu ya. Oh, ini nggak bisa. Ya. Oke, kemudian kalau kita tadi ke produk yang positif list ya, ketika susu segar. Susu segar is okay positif list, tapi dengan olahan dia menjadi kritis. Gimana Bapak Ibu mengidentifikasi bahwa titik kritis tadi hilang? Nah, ini salah satu contoh saja. Jadi, ketika ada produk olahan susu, baik itu dalam bentuk keju, baik itu dalam bentuk minuman probiotik, baik itu dalam bentuk margarin dan sebagainya, Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi. Jadi, contohnya ini dalam keju gitu ya. Keju itu produk olahan susu. Mana titik kritisnya Bu Kiki? Nah, cek dulu ya bahan tambahan atau bahan penolong yang dia digunakan dalam proses ya. Biasanya untuk pembuatan keju yang tradisional dia akan menggunakan enzim rennet ya, salah satu jenis protease nih untuk penggumpalan keju yang susunya. Nah, karena dari cair menjadi padat tuh. Nah, biasanya dia menggunakan enzim rennet kalau untuk yang tradisional. Nah, rennet ini, protease rennetnya, itu dia bisa dihasilkan dari mana? Biasanya dia dihasilkan dari lambung anak sapi, domba, kambing, atau babi. Nah, kalau rennetnya ini dia diekstrak dari babi, ya berarti dia nggak bisa digunakan. Berarti itu masuk 748944, ya. Enzim turunan dari hewani, dia masuk 944 dan dia wajib memiliki sertifikat halal. Oke. Kalau rennetnya dari tumbuhan gimana? Oke, salah satu protease nih. Kalau selain hewani rennet tadi, kita juga punya protease tumbuhan. Contohnya apa? Papain dari getah tanaman pepaya. Zineben dia dari jahe. Nanas bromelin. Fungsinya sama. Dia untuk apa? Untuk dia mengendapkan ya atau membentuk padat tadi ya, mengendapkan daripada susu, kemudian dia menjadi keju. Jadi kalau sampelnya itu adalah rennet, pastikan rennetnya itu halal. Nih. Kalau sampelnya dari yang lain, ya Bapak Ibu identifikasi dia masuk positif list enggak. Ya, kalau dia masuk kritis ya harus sertifikat halal di sana. Oke. Dan susu ini Bapak Ibu kalau diproses dia ada keju dan whey. Ya, whey ini ada mineral, ada protein, ada laktosa, ada kasein. Nah, berarti laktosa itu tidak ini. Iya, dia sumbernya adalah susu. Makanya dia masuk di KMA 1360944 wajib bersertifikat halal, termasuk kasein dan kasein. Kita lihat asal muasalnya. Oke. Kemudian contoh lainnya adalah babi misalnya, produk babi. Nah, produk telur dan ikan. Sebentar nih. Oke, produk selanjutnya yaitu telur dan ikan yang tadi positif list ketika dia dikonsumsi dalam kondisi segar, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi kan ada bangkai ya yang nggak boleh ya, bangkai. Nah, kemudian ada tadi ini darah, kemudian ada babi gitu ya. Bangkai itu Bapak Ibu hanya dua jenis bangkai yang dihalalkan, gitu ya. Diharamkan kamu semua jenis bangkai kecuali dua, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi ikan tidak perlu disembelih gitu ya. Jadi itu ikan tidak perlu disembelih Bapak Ibu. Jadi ikan itu walaupun bangkainya itu bisa kita konsumsi dan hukumnya halal. Oke, jadi gimana Bu itu pengolahan telur dan ikan gitu nih ke kondisinya gitu nih. Jadi kalau untuk telur dan ikan nih, telur dan ikan ini Bapak Ibu kita cek dulu gitu nih. Kalau dia nggak segar ya berarti di pengolahan. Nah, di pengolahan itu yang cek bahan tambahan dan prosesnya. Ya, kalau misalnya dia diubah menjadi misalnya putih telur berprotein tinggi gitu ya. Nah, makanya kita cek biasanya dia prosesnya menggunakan enzim glukosa oksidase ya untuk mencegah browning ya daripada produknya gitu ya. Kalau produknya browning nggak bisa kita gunakan kalau misalnya itu untuk bubuk putih telur. Gitu. Kemudian pengolahan ikan juga sama. Biasanya ikan itu kita olah menjadi seasoning gitu ya. Jadi ikan itu menjadi kalau sekarang itu kita kembangkan dia menjadi MSG tanpa monosodium glutamatnya gitu ya. Tapi dia bumbu aja seasoning dari fermentasi ikan, gitu ya, ikan curah dan yang lainnya. Gitu ya. Kita sebutnya biasanya smart flavor gitu ya. Nah itu akan menjadi titik kritis di sana. Termasuk bakso juga. Jadi kalau ada olahan, Bapak Ibu auditor cek dulu semua bahannya, tambahan yang digunakan, gitu. Kemudian cek prosesnya. Dia prosesnya sesuai dengan syariat, Pak. Kalau ada yang
Nah, itu yang menjadi titik kritisnya. Oh, ada Bu, itu produk di prosesnya itu ternyata bahan dan prosesnya ini ada misalnya dia bisa terkontaminasi najis, yaitu nanti menjadi non-conformity. Oke. Oke, kalau hewani di obat-obatan gimana? Nah, ini kalau di kosmetik ya, di kosmetik dan obat Bapak Ibu, nih, kalau di kosmetik dan obat itu kenal dia adanya kolagen gitu. Apa itu kolagen? Oh, sebentar nih. Apa itu kolagen? Izin sebentar nih Bapak Ibu. Bentar. Izin sebentar saya tunggu sebentar ini. Ini Bapak mohon maaf saya sedang mengisi. Oke, baik, mohon maaf Bu, saya lanjutkan Bu. Saya lanjutkan ke kalau di obat-obatan dan kosmetik bagaimana gitu nih Bapak Ibu. Nggih. Jadi kalau di obat-obatan dan kosmetik itu salah satu contohnya nih, ini nggak hanya satu-satunya, banyak sekali gitu nih. Kalau Ibu di produk turunan hewani itu contohnya adalah kolagen. Ya, kolagen ini adalah protein yang tadi saya jelaskan gitu nih, dia diperoleh dari sapi, ikan, ayam dan sebagainya, diekstraksi dari kulit dan tulang gitu nih. Kuncinya apa sih Bu? Nah, kalau Bapak Ibu tahu sekarang itu kan lagi in kosmetik gitu ya. Wow, semuanya lagi booming nggak seperti zaman kita gitu ya, Pak Jaki zaman saya gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh semuanya gimana anti penuaan, anti aging, kulitnya ini tetap elastis. Itu adalah fungsi utama dari kolagen, Bu. Bapak Ibu nih. Jadi makanya di semua jenis kosmetik itu sekarang ada kolagen. Nah, ini contohnya yang halal nih, yang sudah jelas halal, yang ada logo halalnya nih dari produknya Wardah tentunya. Dia ada kolagen boosting gitu ya. Jadi dia pakai kolagen. Nah, titik kritisnya Bapak Ibu, kalau sumbernya kolagen, sumber kolagennya. Ini harus diverifikasi untuk memastikan bahwa kolagen ini berasal dari hewan yang halal. Jadi jadi kalau sudah dari hewan halal dan syariat, oke bisa digunakan. Berarti titik kritis tadi hilang. Nah, itu tugasnya auditor itu untuk memastikan bahwa semua titik kritis itu baik di bahan dan proses itu bisa remove dan kayak gitu. Jadi kalau udah bisa remove ya sudah biar conformity ya. Kalau misalnya enggak ya berarti ketemu temuan tuh non conformity, perbaiki dulu nih, gitu kan? Gitu tugasnya auditor. Oke. Kolagen yang berasal dari hewan haram seperti babi tidak diperbolehkan. Ya, plasenta manusia juga tidak diperbolehkan digunakan sebagai bahan kosmetik. Perlu Bapak Ibu ketahui di beberapa negara Bapak Ibu, jadi plasenta manusia, ya biasanya plasenta bayi yang lahir itu, ya dan plasenta yang berasal dari hewan non halal itu masih digunakan sebagai bahan dalam produk kosmetik. Makanya itu ketika ada kosmetik masuk ke negara kita dari luar negeri nih, nah itu harus punya sertifikat halalnya, ya. Jadi kalau nggak punya, ya tadi bisa saja bahan itu berasal dari bahan-bahan yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Jadi itu yang untuk contoh di kosmetik gitu nih. Untuk fatwa MUI ini bagaimana? Jadi fatwa MUI-nya yaitu ada di fatwa MUI nomor 30 tahun 2011 tentang penggunaan plasenta hewan untuk bahan kosmetik dan obat luar. Ya, plasenta hewan ini. Kemudian ada fatwa MUI nomor 48 tahun 2012 tentang penggunaan plasenta untuk plasenta hewan untuk bahan obat. Jadi sudah ada regulasinya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca regulasinya dulu, kemudian baca fatwa MUI-nya. Oke, oke, saya lanjut. Oke, tadi yang kosmetik sudah, nggih. Nah, ini penyembelihan hewan tadi mungkin ini sekilas saja, nggih, karena ini nanti memang Bapak Ibu auditor cukup mengetahui gitu ya. Kalau dia sudah ada julehanya, ya julehanya yang paling bertanggung jawab. Ini hanya untuk pengetahuan dasar saja gitu ya. Jadi penyembelihan hewan itu juga selain di Al-Baqarah tadi diatur di Quran Surat Al-Ma'idah Bapak Ibu. Ya, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah. Daging yang dicekik, dipukul, dijatuhkan dari ketinggian, ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang kamu mampu sembelih dan diharamkan pula daging yang disembelih untuk berhala dan diharamkan pula mengundi dengan anak panah. Yang demikian itu adalah suatu dosa.
Oke, jadi penyembelihan itu apa sih? Dia itu membunuh hewan yang halal untuk dimakan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memotong saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan dua pembuluh darah di sekitar tenggorokan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi ada 3 saluran yang dipotong Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan 2 pembuluh darah. Apakah semua orang bisa memotong ketiganya? Tidak bisa Bapak Ibu. Kita bisa saja itu memotong leher, tapi kita untuk memastikan bahwa ketiga-tiganya terpotong itu harus ahli. Oleh karena itu di RPU dan RPH wajib memiliki juru sembelih halal. Kalau ada pengajuan nggak punya juleha, bilang tidak bisa diproses karena dia harus punya juru sembelih halal. Harus orang yang kompeten, yang profesional sebagai penyembelih. Ya, ini gajinya besar Bapak Ibu kalau di luar negeri ya, juru sembelih halal gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu tahu ya, jadi kita itu negara muslim terbesar, tapi kalau Bapak Ibu tahu produk unggas ya dan turunannya, kemudian produk hewan unggas yang turunannya sapi dan sebagainya itu Bapak Ibu, yang terbesar adalah bukan negara kita produksi produk halalnya, Brazil yang notabene adalah negara non-muslim, tapi dia memproduksi banyak sekali daging halal. 3,5 tahun saya di Jepang, untuk mencari daging halal semuanya adalah made in Brazil, gitu yang di Jepang itu. Jadi untuk konsumsi halal saja kita itu sulit di negara non-muslim. Tapi produksinya ternyata ekspor itu bukan negara kita yang negara muslim. Nah, nanti Bapak Ibu ini juga sebagai upaya pergerakan gitu, supaya sebagai negara muslim terbesar kita juga bisa menjadi negara produsen terbesar gitu ya, makanan muslim di seluruh dunia. Nanti tugasnya Bapak Ibu ini semuanya. Jadi di Taban 2023 tadi sudah saya jelaskan jadi ada babi, manusia, hewan bertaring, berkuku tajam gitu yang juga hewan yang dilindungi perundang-undangan. Jadi gimana caranya? Ini gue sekilas saja. Kenapa kok harus yang ahli gitu Bapak Ibu? Yang pertama, pastikan hewan yang disembelih harus hidup dan halal. Ya, ini untuk dikonsumsi seperti ayam, sapi, dan kambing. Gimana kalau yang itu ayam pakai bangkai? Itu jelas haram Bapak Ibu. Ya nggak bisa lihat kita. Ada aturannya gitu ya. Gimana kalau yang itu daging pasar itu kalau kita belanja, orang Islam wajib tanya. Ya, wajib tanya kalau dia nggak punya sertifikat halal. Kalau dia sertifikat halal, kita wajib beli yang punya sertifikat. Oke. Yang pertama, kemudian pembelinya harus beragama Islam, cukup umur memayus, sehat jasmani dengan membaca bismillah, dengan sengaja pada saat pembelian. Alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam dan tidak terbuat dari tulang. Penyembelihan harus memotong 3 saluran sekaligus, gitu ya. Tadi yang pertama saluran tenggorokan atau kita sebut dengan esofagus. Jadi ini rata-rata ini Bu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah saluran tenggorokannya. Jadi kalau kita bilang di sapi gitu, ini saluran tenggorokannya, kemudian ada saluran pernafasan atau kita sebut dengan trakea. Nah, trakeanya di sini Bapak Ibu, di bawahnya ini. Nah, ini trakea. Kemudian 2 pembuluh darah yaitu vena dan arteri. Ini adalah venanya dan ini adalah arterinya. Nah, ini harus sepotong Bapak Ibu dan nggak boleh menyiksa karena tadi kan harus sesuai dengan ini berperi kehewanan. Makanya itu mereka harus punya juru sembelih halal. Bukan mempersulit RPH RPU Bapak Ibu, tapi memang ini harus yang ahli. Karena ini berhubungan dengan firman Allah yang sudah jelas. Kalau salah yang dibeli jatuhnya hewannya nggak halal, tapi haram. Nah itu masalahnya. Ya, bisa saja doa kita itu terlambat nyampainya karena terlalu banyak makanan haram. Enggak, saya makan ayam dan daging, tapi kita nggak tahu kepastian bagaimana sembelih hewannya. Oke, ini nanti mungkin cukup diketahui saja bagaimana sih sebenarnya alur proses penyembelihan halal di rumah potong unggas. Jadi kalau di rumah potong unggas itu ada kita namanya pre, ini adalah kegiatan sebelum penyembelihan. Jadi ada unggas datang, dicek dulu tuh antemortemnya, pastikan dia masih hidup, gitu ya. Jadi nggak boleh sudah mati, sedih aja kita iman sudah mati, nggak bisa. Hukumnya jatuhnya adalah haram, karena udah jadi bangkai itu. Kemudian penanganan sesaat sebelum penyembelihan dilakukanlah dia penyembelihan. Ini menurut SNMG pada standarisasi nasional. Ini standarisasi nasional. Kemudian penanganan pasca sembelih ada pengeluaran darah, perendaman air panas, pencabutan, pengeluaran jeruan, kemudian ada pemeriksaan postmortem karkas. Bisa nanti jadi jeruan, jadi karkas, ada kemas, dilabel dan disimpan.
Nah, kayak gitu nih. Jadi alhamdulillah dari adanya BPJPH ini Bapak Ibu, pergerakan daripada RPU dan RPH halal itu sudah luar biasa. Contohnya adalah di Jember dan Lumajang gitu nih. Di daerah kami di sini itu sekarang sudah tumbuh muncul gitu nih RPU RPH halal gitu nih. Yang awalnya dulu mungkin sangat sulit menggerakkan untuk ke halal itu. Kemudian karena ada regulasi juga yang mewajibkan bersertifikat halal makanan minuman, itu ternyata menggerakkan para pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Oke. Nah, ketika sudah sertifikat halal Bapak Ibu, maka pertanyaan no pork no lard itu sudah sangat tidak berlaku. Gitu, nggih. Jadi kalau Bapak Ibu cuma tanya, oh ini nggak ada babinya, nah itu nggak cukup gitu ya. Kenapa orang Islam itu harus halal? Kenapa? Karena halal itu dipastikan halal dan baik gitu ya. Halal dan thayyib tadi gitu ya. Jadi halal, bebas najis, kita konsumsi dapat berkah. Gitu kan, intinya seperti itu. Karena makanan, minuman, obat-obatan semuanya dikonsumsi nanti akan jadi darah, dan darah akan jadi kita semua gitu nih, pertumbuhan, pemikiran dan sebagainya. Oke. Okay. Ini selanjutnya terkait dokumen pendukung bahan halal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di Bapak Ibu nih. Jadi untuk dokumen pendukung bahan halal, sebentar, sebentar. Oke, jadi semua bahan halal, ya, semua bahan halal ini Bapak Ibu, kecuali yang ikan segar, telur segar tadi nih, semua bahan asal hewan yang tercantum dalam KMA 748944. Jadi semua bahan halal itu tercantum gitu nih. Itu wajib memiliki sertifikat halal. Kalau Bapak Ibu auditor enak ceknya. Kalau dia semua turunan hewani, dia punya SH enggak? Kalau sudah punya SH, oke, sudah. Berarti kritis hewan halal udah hilang. Kenapa? Karena hewan halal itu mandatori, dia punya sertifikat halal. Dia nggak punya sertifikat halal, tapi punya hasil uji lab, Bu. Dia bebas spot. Dia punya nomor lab dan sebagainya. Nonsense. Karena hukumnya adalah wajib bersertifikat halal. Tidak bisa digantikan dengan dokumen pendukung lain. Tapi dokumen pendukung lain bisa ditambahkan untuk memperkuat. Jadi yang untuk turunan hewani, Bapak Ibu auditor, cek sertifikat halal. Ya, itu wajib karena mandatori, tidak ada pilihan lain. Jadi, oh ini ada sertifikat halalnya, tapi ditambahkan COE lebih bagus. Bu nggak ada sertifikat halalnya, ada COE, no nggak bisa. Gitu nih, karena dia masuk dalam KMA 944748. Gitu, itu untuk yang bahan sumber hewani. Saya lanjut nih, sekarang kita ke bahan nabati, Bapak Ibu. Ya, jadi yang tadi hewani, sekarang kita ke yang nabati, gitu ya. Apa sih itu nabati gitu ya? Jadi kalau hewani tadi dia bersumber dari hewan, kalau yang nabati dia bersumber dari tanaman. Enggak, bu, tanaman yang itu kritis ada Bapak Ibu, tapi sedikit gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bicara terkait dengan KMA, deh, maka KMA yang banyak isinya di KMA 1360 positive list itu adalah terkait dengan bahan nabati. Jadi bahan nabati itu dari tumbuhan Bapak Ibu. Oke. Kalau dari bahan tumbuhan Bapak Ibu dicek dulu. Ada pengolahannya enggak? Oh ini hanya bayam. Ya jangan dipaksa Bapak Ibu pelaku usaha. Mana ini dokumen pendukung halalnya? Diguyu Bapak Ibu sama pembelian. Bapak ini auditor nggak baca KMA ya? Dikitukan nanti. Itu 1360 Bapak. Nggak wajib dia punya dokumen pendukung. Betul. Oke. Jadi kalau itu bahan halal, bahan nabati ini, dia biasanya bahan segar itu dia tidak kritis Bapak Ibu. Dia masuk di 1360. Bayam segar, gitu ya, sawi segar, itu 1360. Berarti dia tidak kritis. Yang tidak kritis itu tidak wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung bahan halal. Jadi itu tidak kritis, Bu. Nah, dia akan menjadi kritis ketika apa? Ditanya, ada pengolahan nggak? Nah, kalau dari bayam tadi ada pengolahan, nah Bapak Ibu tanya, ada Bu, bentar, kalau ada pengolahan di bayam, nah tanya lagi, proses pengolahannya pakai mikroba nggak? Pakai fermentasi nggak? Misalnya pakai kimchi, fermentasi kan, Bapak Ibu? Enggak, ini pengolahannya nggak fermentasi, pengolahannya hanya tak potong saja, oke. Kalau pengolahannya tidak fermentasi, tanya lagi, ada bahan tambahan lain nggak? Nambahkan bahan lain nggak? Oh enggak, hanya tak potong saja, dia nggak pakai bahan tambahan lain. Kemudian tak keringkan. Oke, dari sisi bahan dia tidak kritis.
Dari sisi proses perlu Bapak cermati di pengeringannya. Tapi kalau dalam proses pengeringan tadi itu menambahkan bahan tambahan lain, itu menjadi kritis. Bahan tambahan lainnya cek. Pakai gula, oke, gula itu sudah melalui proses pengolahan, berarti dia harus punya sertifikat halal. Tapi tambahannya yang dicek, berarti kritisnya di tambahannya dan prosesnya. Oke? Oh, itu yang untuk pertanyaannya ketika sayur tadi ada olahan. Oke? Ketika sayur tadi itu ada fermentasinya, ada. Saya fermentasi buah tadi untuk membuat cider buah. Jadi fermentasi, cek semua produk hasil fermentasi atau rekayasa genetika masuk bahan kritis, Bapak Ibu. Oke, jadi semua bahan yang dia fermentasi non hammer, ya. Kalau fermentasinya hammer gimana? Jelas bahan haram. Oke. Oh, ini pakai kimchi, tapi saya fermentasinya hammer, Bu. Walaupun fermentasi hammer poinnya 0,0 haram. Kalau dia fermentasi non hammer, nah semuanya masuk kritis. Jadi harus dicek. Nanti saya jelaskan untuk bahan yang mikroba. Oke, kita ke nabati dulu. Pada dasarnya Bapak Ibu, bahan nabati itu halal. Kecuali apa? Zat-zat yang memabukkan dan membahayakan bagi siapa yang mengkonsumsinya. Contohnya apa? Ganja. Nah, kalau sudah dibilang ganja itu bukan nabati, tapi dia haram jatuhnya. Nggak bisa digunakan untuk bahan halal. Kenapa? Karena dia berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Atau bahan-bahan yang dalam proses produksinya melibatkan zat aditif, bahan pembantu yang tidak halal. Gitu. Jadi contoh bahan nabati apa? Gula pasir, minyak nabati, vitamin C, tepung terigu, oleoresin. Ini hammer, itu juga termasuk bahan olahan nabati yang haram. Minyak nabati, ekstrak tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kalau ada contoh produk olahan ini yang pangan ya dari nabati, Bapak Ibu cek benar-benar. Ya, di mana itu titik kritisnya? Oh, ini produk kering kok, Bu. Ini hanya buah kering. Ini hanya sayur kering, gitu. Jadi kan saya bisa dapat di sertifikat halal. Bentar. Kamu sayur ini diolah kayak gimana? Dipotong. Nambahkan bahan lain, Kak? Nambahkan. Berarti tambahannya tadi yang menjadi kritis. Prosesnya kayak gimana? Bebas najis nggak? Nah, itu tugasnya auditor. Oke, jadi produk kering, gandum, oleoresin, emulsi, pewarna gula, HFV, protein nabati, sayur, selai, manisan, jus buah, buah kacang, saus, pati, dan turunannya, semuanya Bapak Ibu nanti tentukan berdasarkan bahan dan prosesnya. Di manakah dia menjadi kritis? Nah, itu adalah kemampuan auditor. Tak kasih contoh simpel nih Bapak Ibu. Contohnya, sayuran, buah kering, rempah kering. Kan sekarang lagi ini, minuman herbal gitu ya, ada secang, jahe gitu kan Bu. Biasanya kan banyak nih sekarang lagi dia mau dapat sertifikat halal nih, ngajukan ke Bapak Ibu. Ini komposisinya jahe kering, kemudian secang gitu ya. Ini dapat sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu udah harus bisa nih. Dia nih positif list nih. Bu, ketika ngeringkan nambahkan bahan lain enggak? Enggak Pak, ini hanya keringan. Oke. Berarti yang dicek apa prosesnya? Pengeringannya bebas najis enggak? Nah, itu. Ya, untuk produk sayur kering, jadi contohnya buah, rempah, gitu nih Bapak Ibu, yang dia biasanya kita diproduksi dengan atau tanpa pengecilan, gitu. Sebenarnya titik kritis pertama ada di bahan aditifnya. Jadi kalau kita mengeringkan buah-buahan, terutama atau sayuran lah, biasanya untuk mendapatkan lapisan yang dia kilat, kayak kismis gitu ya, biasanya kita nambahkan bahan lain. Contohnya adalah laktosa maupun ada minyak nabati, bisa juga kita tambahkan maltodextrin atau senyawa lainnya. Nah, Bapak Ibu harus cek tadi itu. Kalau ada laktosa, berarti laktosa itu adalah basenya hewani. Berarti dia harus punya sertifikat halal. Kalau minyak nabati, oh ini saya nambahkan minyak nabati kok Mbak, minyaknya minyak tanaman. Nah, dalam produksi minyak tanaman tuh Bapak Ibu, dia ada penggunaan boncar. Jadi minyak tanaman itu dia akan masuk di 1360 prosesnya ketika dia menggunakan boncar. Maka yang wajib sertifikat halal. Jadi dia wajib sertifikat halal. Berarti di bahan tambahannya. Termasuk terigu. Kalau terigu itu hanya dari gandum, kemudian dihancurkan, jadi dia tepung terigu, dia nggak masalah, gitu ya. Hanya pengecilan ukuran kan, masuk positif misalnya. Tapi saat ini tuh yang
dijual itu nggak ada tepung terigu full gitu ya. Dia pasti ada penambahan tuh, ada fortifikasi. Ada, oh ini kayak vitamin B1, kayak vitamin B2, kayak folat, kayak besi ya. Berarti sumbernya nanti yang Bapak Ibu menjadi kritis. Bagaimana kan sumbernya? Ini termasuk minyak nabati Bapak Ibu. Ya, jadi minyak nabati itu minyak goreng. Kenapa dia juga wajib ber-SH gitu nih? Karena di sana ada titik kritis Bapak Ibu di minyak nabati. Di mana titik kritisnya? Yaitu di proses bleaching. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti dapat ajuan sertifikasi halal minyak, berarti Bapak Ibu harus paham dulu gimana proses pembuatannya. Ya, di bleaching dia menggunakan apa? Nah, ketika di bleaching dia menggunakan kombucha, ya pasti diterusur. Termasuk margarin gitu ya. Biasanya kan margarin sama mentega, bedanya mentega kan hewani, margarin nabati gitu. Jadi margarin, dalam pembuatan margarin itu ada proses yang namanya penambahan emulsifier. Homo atau diglyceridanya itu hewani semua itu. Jadi flavor juga sama, vitamin juga sama, pewarna juga sama. Jadi Bapak Ibu harus bisa telusur ini masuk positif list enggak. Amannya gimana? Ini memang amannya semua sertifikat halal. Tapi kalau itu masuk 1360 dan Bapak Ibu auditor nggak tahu, kemudian mewajibkan dia sertifikat halal, bisa digulung sama penyeliannya kan gitu. Makanya Bapak Ibu auditor di sini harus bisa membedakan mana bahan kritis dan mana bahan tidak kritis. Okay. Kalau di gula Bapak Ibu, kalau di negara kita mungkin gula tepung ya, tapi kalau di luar itu biasanya gula bit, ada gula dari umbi bit ya, jadi biasanya kita sebut dengan sugar bit. Nah, di gula itu Bapak Ibu yang nggak bisa gula itu kita olah gitu, oh ini hanya dari tepung gitu ya, tapi ada proses di situ adalah proses pemurniannya. Biasanya kita pakai puncar juga di pemurnian. Ya, resin yang digunakan dalam proses pemurnian, nah, resinnya itu biasanya dia juga mengandung gelatin dalam proses pembuatannya. Nah, itu harus Bapak Ibu telusur nanti. Oke. Nah, kalau di kosmetik gimana gitu ya? Jadi kalau kosmetik itu kan sekarang lagi ini, tren kosmetik vegan gitu ya. Ini make up skincare yang dia mengklaim, oh ini bebas dari hewani, semuanya nabati gitu kan. Ya, titik kritisnya di mana? Jadi di proses pengolahan dan ada tidaknya penggunaan bahan penolong dari turunan hewani untuk produksi. Misalnya dia menggunakan enzim, misalnya dia menggunakan gelatin, atau dia menggunakan produk fermentasi alkohol. Nah, itu harus dipastikan. Pakai alkohol Bu, ini apa namanya, produk kita pakai alkohol. Pastikan dulu ya, skincare itu kan biasanya dia menggunakan alkohol itu untuk pelarut, emulsi, antiseptik gitu ya, menghilangkan pertumbuhan bakteri. Nah, hukum penggunaan etanol dalam produk obat diatur dalam fatwa ini tentang produk kosmetik ya, sorry, ini dalam produk kosmetik yang mengandung alkohol atau etanol dalam fatwa nomor 26 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya. Boleh nggak Bu alkohol untuk kosmetik? Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu baca ke kabar tuh. Yang nggak boleh adalah alkohol khamr. Nah, kadarnya Bapak Ibu harus paham, itu kan ya, itu yang nanti targetnya. Sama dengan obat herbal. Nah, kalau lagi ini obat herbal jamu misalnya ya. Jamu obat herbal diproduksi dengan memanfaatkan beragam tanaman rempah, gitu kan ya. Indonesia masih ini, gitu ya. Jadi kritisnya di mana? Ya bahan lainnya. Ya, kenapa kok obat-obat dari luar itu nggak bisa dapat sertifikasi halal? Ya, karena di beberapa jamu internasional itu kita temukan campuran bahan, Bapak Ibu, ya. Campuran bahan binatang buas seperti dikit banget itu ditambahkan dengan darah ular, angkur buaya, kuku macan. Oh, kalau saya punya saudara gitu nih, jadi dia itu mengkonsumsi obat dari Cina, ya waktu itu dari Cina gitu nih. Oh, katanya gini, oh saya konsumsi ini loh, ini herbal gitu ya. Tapi dia itu nambah semangat, saya tuh capek-capek saya hilang gitu ya. Jadi harusnya itu memang harus punya ini gitu, izin BPOM dan juga halal gitu. Karena kita nggak tahu konsumsinya itu seperti apa gitu ya. Jadi kan dikonsumsi oleh umat muslim ini oke Pak gitu kan gitu. Karena itu juga kita konsumsi. Nah, itu yang menjadi titik kritisnya akhirnya adalah ya tadi bahan yang digunakan, kemudian yang selanjutnya adalah cangkang kapsul. Kalau itu dalam bentuk kapsul gitu ya. Karena teknologi modern itu sudah nggak memproduksi jamu dalam bentuk minuman gitu nih. Kapsul cukup sangat-sangat ini nih, memudahkan kita diminum sudah selesai gitu nih. Kapsulnya ini yang biasanya dia dari gelatin. Ya, itu yang harus dipastikan juga kehalalannya. Di mana nanti dia jatuhnya semua produknya adalah halal gitu nih.
Oke, tadi sudah hewani sudah ya, nabati sudah. Kesimpulannya nabati apa? Nabati itu Bapak Ibu, pokoknya dia tanpa pengolahan positif list. Kalau dengan pengolahan, Bapak Ibu konsen di dua, di bahannya atau di prosesnya. Jadi bahan yang ditambahkan itu apa saja, prosesnya kayak gimana. Oke. Kalau selanjutnya ini adalah produk bahan mikroba dan rekayasa genetika. Nah ini yang lagi ini nih Bapak Ibu ya. Jadi semua produk mungkin Bapak Ibu pernah dengar kasusnya Ajinomoto nih, waktu zamannya Presiden Abdurrahman Wahid ini. Jadi waktu dulu ada kasus Ajinomoto tidak halal gitu kan nih. Kemudian mau dicabut tuh, kemudian Gus Dur bilang, ya kalau ditutup gimana itu pekerjanya kan kayak gitu nih. Apa sebenarnya yang terjadi gitu nih. Jadi ini akan kita jelaskan status daripada kehalalan. Jadi bahan yang berasal dari mikroba Bapak Ibu, baik itu dari bakteri, baik itu jamur, baik itu kapang, dilarang jika proses pertumbuhan mikroba dan atau proses pembuatannya bercampur, mengandung, dan atau terkontaminasi dengan bahan yang dilarang. Jadi produk yang berasal dari mikroba dan rekayasa genetika semuanya tanpa terkecuali adalah kritis. Jadi Bapak Ibu auditor harus bisa mengidentifikasi dan menghilangkan titik kritis tadi. Kenapa? Satu, yang dilarang dalam Al-Quran sudah jelas hammer. Kadarnya berapapun 0,001% hammer, haram, nggak bisa. Nah ini yang kasusnya Ajinomoto itu adalah di media pertumbuhan mikroba. Jadi yang dulu bukan yang sekarang saya udah oke. Jadi waktu lagi in-innya kasusnya dulu kan kita belum mewajibkan nih di Indonesia bahwa media pertumbuhannya juga dicek. Yang penting prosesnya halal dan bahannya halal. Kalau mikroba Bapak Ibu, sebelum dia ditambahkan ke dalam suatu proses, dia itu dianak-pinakkan dulu. Ada media pertumbuhannya tuh, misalnya mikrobanya satu, kita tumbuhkan dulu tuh dia untuk bisa jadi banyak. Habis itu baru kita gunakan untuk produksi. Nah, yang kasusnya Ajinomoto itu, media pertumbuhan mikrobanya itu dia pakai usus dari yang nggak halal. Kemudian bakteri itu dipanen Bapak Ibu, disucikan gitu, kemudian digunakan, baru digunakan. Nah, aturan yang baru, regulasi yang baru Bapak Ibu, media pertumbuhan mikroba ini juga harus tersertifikasi halal. Termasuk nanti enzim yang digunakan, termasuk bahan tambahan dan bahan penolongnya. Itu wajib sertifikat halal semua. Kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan mikroba rekombinan, harus wajib dari gen. Gennya itu harus dari bahan halal. Kalau dari bahan halal, haram gimana? Nggak bisa digunakan. Ya, jadi itu menjadi titik kritis yang harus dihilangkan. Berarti gennya harus halal, Bu. Ya, gennya juga harus halal. Nah, untuk produk pangan, ini produk pangan, ya kalau kita ngomong pangan dari mikroba banyak banget Bapak Ibu. Yang sekarang adalah pangan probiotik gitu ya. Pangan probiotik itu kan ada yogurt gitu ya, ada kefir gitu kan ya. Ada kemudian probiotiknya dia ada Yakult gitu ya, yang itu mungkin sering kita konsumsi gitu ya. Itu semuanya adalah produk dari mikroba Bapak Ibu. Kemudian ada tempe, ada tape gitu ya, ada vitamin C, ada MSG, hammer yang paling dilarang gitu ya. MSG pun itu dari mikroba, karena yang menghasilkan monosodium glutamat itu adalah hasil metabolit mikroorganisme. Gimana budi vitamin C kok bisa jadi produk mikroba? Bapak Ibu, kalau vitamin C kita hanya dari jeruk, ya lemon, itu nggak cukup untuk kita di dunia. Makanya vitamin C yang murah-murah tuh, dia nggak dari jeruk, dia dari fermentasi mikroba. Jadi gennya mikroba itu dimodifikasi supaya yang dikeluarkan metabolitnya adalah vitamin C. Kenapa? Pertumbuhannya cepat. Ya, ketika cepat hasilnya banyak gitu ya. Jadi akhirnya dia juga mikroba dan rekayasa genetika. Termasuk pewarna beras, sirup glukasa, etanol, asam amino, asam organik, dan vaksin. Itu juga dihasilkan oleh mikroorganisme. Ya, syaratnya gimana? Kalau Bapak Ibu nanti auditor nih, audit ya, bahan dari mikroorganisme misalnya ada audit mikroba, vitamin C, ada perusahaan mau disertifikasi, ada kemudian mungkin ada cider buah dan sebagainya. Satu, pastikan bahan yang digunakan dalam media pertumbuhan mikroorganismenya harus berasal dari bahan bersertifikat halal. Jadi, harus punya sertifikat halal bahan pertumbuhan atau media pertumbuhan mikroorganismenya.
Mikroba rekombinan yang digunakan, pastikan gen yang digunakan juga bersertifikat halal. Kalau itu mikroba rekombinan, bukan yang spontan, ya. Itu harus gennya halal. Kemudian pastikan seluruh proses produksinya dia memenuhi standar halal. Nah ini tiga-tiganya harus memenuhi. Kalau nggak memenuhi gimana Bu? Nggak bisa dapat sertifikasi halal. Oke. Kemudian ada syarat lagi Bapak Ibu gitu ya. Ini saya contohkan Ki. Nanti dibaca di Kepkaban 2023. Ini kan sudah nih prosesnya. Oh, ini sudah Bu. Gimana Bu kalau tape sama tempe dan minuman beralkohol yang memabukkan? Ada syaratnya lagi Bapak Ibu. Jadi, untuk yang memabukkan, di khamar, hasil fermentasi khamar semuanya haram, nggak bisa digunakan. Apa sih itu khamar? Produk hasil fermentasi mikroba yang dia jelas sangat nih di Al-Quran haram, ya. Dia adalah hasil fermentasi bahan yang mengandung pati atau gula oleh hamir. Dia menggunakan hamir, kapang, ya. Produk sampingnya adalah minyak, amil alkohol, isoamil alkohol, N-butil alkohol, isobutil alkohol dan sebagainya. Digunakan sebagai apa? Penyedap makanan. Biasanya kalau goreng itu orang-orang luar negeri kan pakai tuh. Ya. Kemudian industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Semua jenis minuman beralkohol, khamr, walaupun berapapun kadarnya sedikit banyak, itu haram. Tidak bisa digunakan. Beda sama yang alkohol. Bapak Ibu, bedanya apa Bu kalau alkohol? Alkohol atau kita sebut dengan etanol itu diperbolehkan dalam bahan makanan dan minuman asal kadarnya dipenuhi. Misalnya fermentasi cider buah. Ya, cider buah kan biasa dikonsumsi tuh Bapak Ibu, dia punya alkohol. Fermentasi tape, apa enggak dia punya alkohol Bu Kiki? Punya lah, tape pasti punya alkohol ya. Jadi ada aturannya Bapak Ibu. Kalau dia fermentasi non-khamr, kemudian dia menghasilkan alkohol, kan kalau misalnya tape dia fermentasi bakteri asam laktat, bakteri asam asetat nih, ya. Dia fermentasi non-khamr, dia menghasilkan alkohol nih. Ada aturannya gitu. Untuk produk pangan, berarti padat makanan, tidak ada batasan kadar maksimal alkohol selagi dia tidak membahayakan secara medis. Jadi kalau ada ajuan ke Bapak Ibu, itu ajuannya tape, selagi tape loh ya, bukan minumannya, bukan cairan tapenya yang yang dikonsumsi, tapenya nih, diajukan sertifikat halal, nggak perlu dicek kadar etanol tapenya. Kenapa? Karena Kepkaban 2023 sudah jelas untuk produk makanan fermentasi non-khamr etanol tidak dibatasi asal tidak membahayakan bagi kesehatan secara medis. Jadi kalau alkoholnya naik dikit aja kan panas tuh perutnya Bapak Ibu ya, diare, rasanya pahit. Ya pasti ditolak lah sama konsumennya, itu kan deh. Itu nggak ada batasan Bapak Ibu. Tapi untuk minuman dia punya batasan Bapak Ibu. Kandungan etanol dalam produk minuman non-khamr fermentasinya dia harus punya kadar alkohol maksimal atau kurang dari, bukan maksimal, kurang dari 0,5%. Boleh 0,5%? Enggak boleh. Harus kurang dari 0,5% di produk akhirnya. Selama dia tidak membahayakan. Berarti kurang dari 0,5, 0,9 boleh Bu? Boleh. Kalau dia non-khamr, oh ini namanya beralkohol 0,49% dari produk fermentasi non-khamr dari bakteri asam laktat dan bakteri asam asetat. It's okay. Tapi kadar di akhir produknya yang dijual itu harus kurang dari 0,5%. Kurang dari, bukan sama dengan. Ya itu boleh. Jadi minuman fermentasi buah boleh, tapi pastikan kadar alkohol di produk akhirnya itu 0,49 dan selama penyimpanan tidak terjadi proses fermentasi lanjutan yang menyebabkan kadar alkoholnya naik. Diperbolehkan. Jadi kandungan etanol untuk produk antara gimana? Misalnya rempah-rempah, rasa dan sebagainya sama, tidak dibatasi selama produk akhirnya memenuhi persyaratan 1 dan 2. Kalau di pangan tidak ada batasan, kalau di minuman kurang dari 0,5%. Gitu deh, jadi kandungan di dalamnya. Oke, itu yang untuk etanol nih. Kalau di obat-obatan gimana Bapak Ibu? Obat-obatan dan kosmetik dia tidak punya kadar batasan untuk etanol karena dia tidak untuk dikonsumsi nih, selagi dia tidak membahayakan secara medis. Nanti Bapak Ibu baca aturannya. Nggak apa-apa kalau di obat-obatan. Kan ini obat-obatan mengandung alkohol biasanya untuk pelarut Bu, ini masalah gitu nih. Untuk obat-obatan nggak masalah karena dia konsumsinya pun
tidak untuk memabukkannya, tapi untuk mengeluarkan dari zat aktifnya tujuannya. Oke, oke, itu untuk makanan gue Bapak Ibu yang kita punya batasan gitu nih. Oke, kemudian saya lanjutkan nih. Ini yang paling banyak Bapak Ibu, rum, gitu ya. Rum itu apa sih? Minuman beralkohol yang dihasilkan dari fermentasi dan destilasi molasses, produk samping industri gula. Bapak Ibu, menurut fatwa MUI sudah jelas nih, nomor 911 tahun 2009. Rum ini haram. Oke. Biasanya UMKM itu menggunakan rum untuk buat kue. Katanya biar baunya harum. Itu nggak boleh, harum. Jadi kalau roti dia pakai rum, nggak bisa, haram. Jadi rum tidak bisa digunakan. Nanti ada di itu ini apa namanya jenis bahan haramnya. Jadi udah ada fatwa MUI ya. Saya pernah itu Bapak Ibu kita sosialisasi atau ngasih pendidikan gitu ya ke UMKM roti gitu ya, kue kering, kering gitu ya, kue kering lah kita bilangnya. Itu saya bilang, Bu, ini pakai rum. Iya, nggak bisa Bu, dia tingkat halal. Enggak kok Mbak, saya cuma yang sedikit sekali. Nanti kalau dibagi dengan produknya itu jumlahnya sangat sedikit. Bukan masalah jumlahnya, dia tidak boleh ada di dalam produk. Itu rasanya. Dia itu tidak boleh ada di dalam produknya. Sama kemarin ketika saya ngasih pelatihan borak gitu ya ke para UMKM gitu ya. Bu, ini kan beratnya sangat sedikit, cuma berapa gram saya tambahkan untuk berapa kilogram. Bukan masalah sedikit atau banyaknya, tapi itu dilarang, gitu nih. Kalau dilarang ya nggak boleh ada, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Gitu. Nah, itu untuk mikroba nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kena mikroba, berarti titik kritisnya ada tiga nih. Satu, pastikan media pertumbuhan mikrobanya. Dua, pastikan ketika nanti menggunakan rekombinan bakteri, maka gennya harus halal. Nih, pastikan dia tidak dari fermentasi hamur dan pastikan seluruh prosesnya dia memenuhi standar halal. Nih. Oke, saya lanjut ke bahan lainnya ya. Jadi bahan lainnya itu ya berarti di luar bahan hewani, di luar bahan nabati, kemudian di luar bahan mikroba dan rekayasa genetika tadi. Contohnya apa Bu? Bahan tambang, bahan sintetik, dan bahan campuran ya. Pertama bahan tambahan. Ini bahan tambang. Izin sebentar ya. Oke, baik. Ya, jadi bahan tambang ini kan termasuk bahan lainnya. Bapak Ibu, bahan tambang itu contohnya apa? Mineral. Mineral itu tidak kritis. Ya, semua jenis mineral itu tidak kritis Bapak Ibu. Kalau digunakan mineral saja tidak kritis dia. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sempat membaca di KMA 1360 isi bahannya itu kalau nggak mineral ya berarti dia adalah nabati. Itu yang paling banyak. Di air nabati itu pasti banyak. Dia yang positif itu pasti kalau nggak mineral ya nabati. Nah, kemudian ada bahan lainnya, sudah ada bahan sintetik. Kalau bahan sintetiknya itu dari organik, contohnya apa Bu sintetik organik? Gula stevia. Kan saya mensintetis, saya menghasilkan gula dari daun stevia untuk orang-orang diabetes. Nah, itu sintetik organik. Semuanya kritis kalau sintetisnya organik. Kalau sintetiknya itu non-organik, contohnya apa? Nyampur-nyampur mineral jadi satu, ya nggak kritis. Tapi kalau dia menggunakan bahan penolong nih dalam campur-campur yang non-organik tadi, ya dia menjadi kritis. Oke. Bahan selanjutnya yang campuran, ya seluruh bahan yang dicampur, ya baik itu sintetik yang sintetik maupun bahan yang tambang tadi dicampur jadi satu, ya semuanya kritis. Cek dulu semua bahannya. Oke. Ini kalau kita ngomong bahan mineral Bapak Ibu, jadi kalau nanti dibaca nih, auditor kan harus baca nih, jangan sampai ditanya ini kritis atau enggak. Enggak tahu gimana cara saya menentukan kritis atau enggak. Waduh, bahaya nih auditor. Jadi harus bisa nih auditor. Oh, ini ada bahan nih kritis enggak? Misalnya ini ada susu nih. Ada komposisi bahan kan Bapak Ibu ini. Itu cara berlatihnya auditor Bapak Ibu. Jadi kalau ada komposisi suatu bahan, oh ini ada komposisinya apa saja. Oh ini ada susu sapi segar tanpa pengawet gitu kan. Oh kalau susu sapi segar tanpa pengawet, harusnya dia bahannya sudah nggak ada masalah. Oke, pintar sudah Bapak Ibu. Jadi susu segar tanpa pengolahan, dia positif. Tapi dia dengan pengolahan nih, ya kan? Karena dia pakai UHT, ultra high temperature. Oke, berarti titik kritisnya di pengolahan. Cek pengolahannya. Ada potensi najis enggak? Nah, gitu caranya. Auditor harus bisa sudah ya. Dan dulu komposisi bahannya. Set, oh ini
kritisnya di sini nih, ada vitamin dan sebagainya, wah ada tambahan nih. Nah, harus kritis di situ. Jadi kalau bahan mineral Bapak Ibu itu sebagian besar dia ada di positive list di KMA 1360 2021. Kalau sudah positive list jangan dikejar Bapak Ibu. Oh, ini mineral murni Fe besi gitu ya. Dikejar sama Bapak Ibu. Ini dokumen pendukung dengan yang ini mana? Lucu nanti jadinya. Karena itu positive list, kasih aja keterangan positive list. Kayak gitu. Oke. Oke, kemudian bahan sintetis tadi nih, kalau yang organik Bapak Ibu semuanya kritis. Jadi tugasnya auditor di sini adalah menghilangkan bagaimana memastikan bahwa titik kritis itu hilang. Oke. Contohnya apa? Produksi pemanis alami melalui ekstraksi daun stevia, atau ada ekstrak kunyit atau ekstrak buah naga, atau ada asam sitrat yang dia difermentasi oleh mikroorganisme. Nah, itu harus dipastikan di sana. Oke. Kemudian untuk sintesis dari bahan anorganik itu dia tidak kritis, kalau dia tidak menggunakan bahan tambahan. Tapi kalau bahan organik dia pakai bahan tambahan, dia menjadi kritis. Contohnya apa? Resin atau kita sebut dengan penukar ion atau ion exchange resin untuk pemurnian air nih Bapak Ibu. Biasanya resin ini dia menggunakan tambahan gelatin pada tahap awal polimerisasi. Nah, ini yang menjadikan dia kritis. Jadi dipastikan bahan tambahannya. Jadi kalau bahan campuran yang dicampur bahan-bahan lain ya pastilah kritis. Harus dipastikan kehalalan dari setiap bahan yang dicampur. Oke. Nah, kalau tadi kriteria kurang A-nya, maaf deh, ini saya tuliskannya kurang A-nya, kriteria bahan. Nah, jadi Bapak Ibu auditor, yang pertama auditor itu harus ngapain sih? Satu, ya, memastikan bahwa di kriteria bahan satu itu adalah memastikan bahwa bahan ini sudah memenuhi persyaratan asal dan penggunaannya. Oke. Oh, Bapak Ibu sudah harus bisa. Oh, asalnya ini tidak dari bahan haram. Kalau dari asalnya, kenapa? Ini sapi. Nah, itu termasuk gitu ya. Ini daging sapi dan dia sudah punya SH. Nah, itu boleh. Ya, ini asalnya dari daging sapi. Oh, ini asalnya dari mikroba, ya. Ini persyaratan enggak? Nah, itu persyaratannya harus ditentukan. Oh, ini mikroba tapi untuk hammer, jelas nggak bisa. Jadi bahannya tidak berasal dari bahan haram atau najis, pastikan itu dulu. Bebas dari kontaminasi bahan haram atau najis. Ya, bahan yang produk mikroba tadi syarat-syaratnya 3 harus dipenuhi. Alkohol, etanol, dan produk sampingnya harus memenuhi. Syaratnya gimana alkohol tadi? Saya ingatkan lagi, 1, bukan dari hammer. Oke. 2, kalau fermentasinya itu alkohol, kalau untuk makanan ada kadarnya. Untuk obat dan kosmetik tidak ada kadar, selama dia bebas dari tidak membahayakan. Ya, untuk makanan apa? Untuk makanan padat, bahan pangan tidak ada batasan, selagi dia tidak membahayakan secara medis. Tapi kalau minuman harus kurang dari 0,5% di produk akhirnya. Nah, itu harus paham. Ya. Untuk produk luar kayak gimana, untuk obat kayak gimana, untuk produk konsumen kayak gimana. Nah, ini nanti jenengan tentukan. Setelah menentukan, oh ini bahannya sudah memenuhi syarat semua, jenengan tentukan persyaratan dokumentasi pendukung bahan halalnya. Oke, kalau tadi dagingnya sudah sapi. Dokumen pendukungnya apa loh? Kok dokumen pendukungnya itu ternyata surat pernyataan produsen. Nah, jangan langsung nulis tuh non-conformity. Kenapa? Dokumen pendukung halal tidak sesuai. Bahannya boleh digunakan, dokumen pendukung halalnya nggak boleh. Non-conformity. Gimana ya? Kemudian misalnya ada lagi. Contohnya apa? Bahan yang kritis juga untuk gelatin. Dia punya ini apa namanya produk hewani gitu ya. Tapi nggak punya SH, non conformity. Nah kalau sudah dicek semua tuh, oh ini dagingnya sudah punya SH, gelatinnya sudah punya SH, air ini positif list, mineral ini positif list, sudah dicek semua tuh. Apa yang akan dilakukan? Mekanisme memastikan keabsahan dokumennya. Namanya adalah kegiatan validasi dokumen. Nah, auditor nih nggak ya, itu oke lah, ini bukan positif list, nggak berhenti di situ Bapak Ibu, jenengan harus melakukan validasi dokumen pendukung. Gimana caranya? Nah ini
Ya, validasi gimana caranya? Jadi semua dokumen pendukung itu harus divalidasi keabsahannya. Diverifikasi dulu, ada nggak? Kalau verifikasi itu masih tahap dua tadi, cek ada nggak, ada atau tidaknya dokumen pendukung. Tapi divalidasi ini untuk mengecek benar nggak dokumen pendukung tadi. Ada dokumen pendukungnya, ada, namanya sekian. Nah, nggak percaya tuh, bukan nggak percaya sih, kita lebih harus validasi. Benar nggak yang diomongkan? Ceklah itu. Kalau sertifikat halal, Bapak Ibu auditor, cek di website bpjph.halal.go.id. Masukkan tuh nomor halalnya. Oh ada, muncul nomor halalnya. Di list bahan itu harusnya adalah kopi dari produsennya kapal api. Tapi ketika nomor halal itu dimasukkan, yang keluar adalah produk kopi, tapi produksinya Winswood. Nah ya salah, berarti dokumen halalnya nggak valid. Berarti itu apa? Non-conformity. Temuan. Harus dipastikan ini yang benar yang mana yang kamu gunakan. Nah, kayak gitu. Jadi harus clear gitu ya. Oh, boleh nggak ada bahan lain selain di daftar bahan halal? Nggak bisa. Oke, kalau daftar bahan halalnya itu ada 10 bahan, Bapak Ibu auditor audit nih di lapang, ketemunya 11 bahan masuk non conformity. Dia harus perbaiki dulu tuh. Kenapa kok di sini ada 2 tepung terigu, satu mereknya A, dua mereknya B? Iya Pak, itu kita gunakan dua-duanya. Kenapa di daftar bahan kamu cuma satu tepung terigu merek A? Ya masuk non conformity, perbaiki. Masuk temuan. Kalau sudah masuk temuan, kasih mereka waktu perbaikan, datang lagi verifikasi itu auditor. Sudah diperbaiki, oke, case close. Sudah diperbaiki itu sama auditor. Ada catatannya. Oh, semua perbaikan dan temuan sudah diperbaiki oleh pelaku usaha tanggal sekian. Nah, setelah itu auditor buat laporan. Nah, udah buat laporan, nanti sidang fatwa ditanya dengan auditor. Gimana bahannya Bu? Iya, bahannya kita sudah cek Bapak, ada temuan terkait bahan. Bahannya ada yang belum dimasukkan. Ada yang dokumen pendukungnya kurang, sudah kita suruh memperbaiki dan alhamdulillah pelaku usaha sudah memperbaiki dan sesuai dengan rekomendasi kita. Case close, oke, toh sertifikat halal keluar. Oke. Nah itu harus divalidasi tadi. Nah ini adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti di kategori bahan nih, Bapak Ibu auditor harus bisa tahu mana kategori bahan daripada pelaku usaha. Setiap bahan. Kalau bahannya 100 Bu, ya harus dicek semua oleh auditor. Kalau 100 bahan, ya 100 bahan tadi. Kasih tuh Mbak, sampingnya kan harus keterangan tuh, positive list atau apa dokumen pendukungnya. Kalau positive list, coret dokumen pendukungnya nggak apa-apa, dikasih keterangan positive list. Jadi ada bahan yang tidak kritis, kita sebut dengan positive list. Semua bahan yang masuk di KMA nomor 1360 tahun 2021 itu masuk positive list dan tidak wajibkan melampirkan dokumen pendukung halal. Kalau dilampirkan lebih bagus, nih. Tapi auditor juga jangan maksa, nanti audit penilaiannya nanti kan gini. Wah ini gimana ini gitu nih. Kemudian ada bahan yang kritis, dia wajib bersertifikat halal yang diatur di KMA 748944. Ini sifatnya mandatori Bapak Ibu, wajib bersertifikat halal. Gimana Bu kalau ini sudah dapat sertifikat halal dari Brazil, dapat sertifikat halal dari Amerika, Bapak Ibu, ketentuan di KMA 748944 adalah wajib bersertifikat halal BPJPH atau sertifikat halal luar negeri yang direkognisi atau diakui BPJPH. Ceknya di mana? Sama website BPJPH. Masukkan nomornya. Kalau itu rekognisinya belum direkognisi BPJPH, bahan itu tidak bisa digunakan. Nih, ini kasusnya yang kemarin itu Mixu, mungkin Ibu dengar ya. Meskipun sertifikat halalnya lama, bukan karena dia menggunakan bahan halal, karena hampir sebagian besar produknya adalah impor. Jadi proses verifikasi dan validasi dokumennya yang membutuhkan waktu lama untuk keluarnya sertifikat halal. Oke, kemudian ada kategori tiga Bapak Ibu, kritis tapi dia tidak wajib sertifikat halal. Nah, dia bahannya kritis nih, nggak ada di positive list, tapi juga nggak ada di KMA, maka dia kritis. Boleh ditambahkan dokumen pendukung lain selain SH. Boleh nambahkan COE, boleh nambahkan MSDS. Jadi Bapak Ibu auditor punya dasar nih. Oh, ini sebenarnya nggak masuk positive list, dia juga nggak masuk kritis wajib bersertifikat halal. Jadi tambahkan saja misalnya COE atau pernyataan produsen atau MSDS, itu oke, boleh digunakan. Jadi intinya di situ.
Oke, itu mungkin dari saya. Sebelum pertanyaan, mungkin bisa di-list pertanyaannya. Saya izin ke belakang sebentar saja nih. Monggo sambil di-list pertanyaannya Bapak Ibu. Pak Hadi, saya izin ke belakang sebentar nih, sebentar saja. Oke, baik Bu Kiki, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ini sesuai request dari peserta kemarin, Pak Sahrul kayaknya yang request di grup itu ya, untuk diselesaikan materi. Kebetulan Bu Kiki ini kita berikan applause dulu untuk Bu Kiki. Ini masih ada kurang lebih 30 menit ke depan. Nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Bu Kiki izin tadi sebentar. Mohon Bapak Ibu yang belum menggunakan nama pendampingnya, inisial pendamping bisa di rename. Kan pendampingnya cuma 3 aja ya ini ya. Kalau Pak Muhammad Isna ini itu siapa pendamping atau fasilitatornya? Pak Muhammad Isna ini yang belum ada fasilitator apa? Bu Dewi Pak, Bu Dewi. Bu Dewi, ya berarti kan diganti aja DC ya. Iya. Nah. Ini yang sedang pakai device lain Pak soalnya. Oh, oke. Ada berapa yang gunakan device, 2 device ya, karena ada mungkin di laptopnya enggak muncul kameranya, sehingga bisa menggunakan device yang lain supaya bisa muncul. Ini kebetulan Bapak Ibu sekalian kan pelatihan auditor, jadi memang kedepannya Pak, kalau dari sudah di bawah naungan lembaga semua Bapak Ibu sekalian, istilahnya punya cantolannya gitu, atau memang ada yang masih mandiri belum nyantol gitu? Ada yang mandiri Pak. Ada Pak. Ada yang mandiri. Karena nanti kalau misalnya ngaudit kan memang itu pengajuannya ke BPJPH, terus ada pilihan LPH-nya kan, lembaga pemeriksa halal. Sehingga kalau yang mandiri harus ikut bergabung di bawahnya LPH. Kalau yang mandiri Pak siapa? Saya mandiri Pak, Bu Elida. Oke, mandiri ya. Di wilayah mana Bu? Daerah mana? Bogor Pak. Oh Bogor. Kalau Bogor banyak sih kalau LPH. Artinya kalau di daerah-daerah Jawa itu banyak LPH. Tapi kalau misalnya di luar Jawa juga bisa bernaung ke salah satu LPH. Misalnya di daerah tersebut ada LPH, maka bisa Bapak Ibu sekalian perwakilan auditor yang ada di daerah tersebut. Mohon maaf, jangan kembali. Oke, ada pertanyaan? Di room chat itu sudah banyak pertanyaan kayaknya Bu Kiki. Luar biasa ini. Di room chat ya? Oke, saya stop share dulu. Oke. Langsung dijawab ke ini Pak Hadi? Boleh ya, langsung dijawab aja. Ada itu dari Bu Nisba, ada Pak Budi, ada Pak. Banyak sekali nih. Luar biasa. Baik, siap. Terima kasih, saya jawab satu-satu dari yang ya, dari Pak Nisbah Isnairi dulu dia sesuai urutan dia Pak Hadi nih. Oke, ya. Baik, saya jawab dulu. Siap. Pertanyaannya adalah, apakah penelusuran terhadap bahan hewani juga sampai ke pakan yang digunakan? Karena bisa jadi industri pakan ternak menggunakan bahan tambahan seperti MBM, gelatin, kolagen, atau hidrolisat protein. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, karena di sini yang untuk sertifikasi bukan pakannya nih, kan untuk hewannya nih. Nah, kalau di hewan ini Bapak Ibu tidak ada prasyarat untuk sampai ke pakan Bapak Ibu. Jadi pakan yang di hewan itu satu persyaratannya hanya dia dari hewan halal, dan yang kedua dia disembelih dengan cara yang halal.
dia nggak nyampe ke dia pakannya gitu deh. Sama nanti ketika lele makan kotoran dia najis, boleh nggak kita konsumsi kan kayak gitu deh. Jadi di sini berhentinya dia hanya dipakan Bapak. Kalau ini kalau nanti ditanyakan ketika ada sertifikasi pakan halal gitu deh, menurut saya. Karena memang di daging itu dia hewannya bukan dari pakannya kayak gitu deh. Sinten nih Pak Nisbah nih. Bagaimana Pak Nisbah? Oke. Ya, iya Bu. Saya Bu Nisbah. Ibu, Oh, ngapunten dia. Ibu Nisbah. Ibu Nisbah ini dia. Jadi kalau Ibu auditor deh, kalau untuk tadi daging cukup Ibu verifikasi adalah dia dari hewan yang halal, kemudian dia disembeli dengan cara yang halal. Jadi persyaratan regulasi yang saat ini belum sampai ke pakannya apa. Gitu. Jadi itu yang sudah diperbolehkan asalkan hewannya halal, kemudian cara sembelihnya juga halal. Gitu nih. Untuk Bu Nisbah nih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya Pak Budi Darmawan, mohon maaf ya Bu Nisbah nih. Untuk Pak Budi Darmawan, jika izin tanya, untuk ayam yang dipotong secara massal menggunakan mesin, bagaimana kehalalannya? Diperbolehkan Bapak. Jadi nanti ada mekanisme, ada mekanisme untuk penggunaan mesin dalam proses penyembelihan halal. Nah, nanti kalau Bapak mau tahu secara detail, nanti mengikuti pelatihan juru sembelih halal. Di sini nanti akan dijelaskan bagaimana ketika itu menggunakan mesin, kayak gimana syarat mesinnya, kemudian bagaimana metode untuk post dan sebelum waktu pemotongan dan sesudahnya akan dijelaskan lebih detail waktu pelatihan penyembelihan halal. Jadi itu diperbolehkan Bapak untuk pemotongan massal menggunakan mesin, tapi memang ada persyaratan tertentu yang harus dilakukan. Misalnya nanti ada yang mengoperasikan itu membaca bismillah, kemudian syarat mesinnya seperti apa, itu nanti akan lebih detail ketika pelatihan juru sembelih halal. Nah, itu nih Pak Budi. Iya Bu. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Pak Mulhakudin Sastrayuningrat, saya mau tanya terkait binatang yang dilindungi, misalnya ikan siluk merah secara zat adalah halal berdasarkan aturan BPJPH itu diharamkan. Betul Bapak. Jadi intinya ikan siluk merah tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal. Yang bisa mendapatkan sertifikasi halal adalah bahan halal yang dia tidak dilindungi undang-undang. Kalau bahan halal itu, hewan halal itu dia dilindungi undang-undang, maka bahan itu sifatnya tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal karena dia dilindungi undang-undang. Pengajuannya pasti ditolak karena itu dilindungi dan melanggar undang-undang. Jadi tidak hanya halal, tapi karena kita berada di Indonesia, maka kita harus mematuhi aturan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Seperti itu nih. Jadi kalau dimakan gimana Bu? Ya nggak apa-apa halal, tapi kalau dia mau diajukan sertifikasi halalnya tidak bisa digunakan bahan tersebut. Harus di-change ke bahan lain yang tidak dilindungi undang-undang. Maka kan Bapak Mulhakudin. Intinya di sini jatuhnya binatang tersebut bukan haram ya. Jadi jelas. Oke, siap Bu. Binatangnya halal ya. Kalau binatangnya halal, tapi kalau nggak bisa diajukan sertifikat halalnya. Jadi Nggak bisa. halal tapi terkena peraturan itu ya. Halal karena terkena peraturan. Jadi bapaknya nggak boleh nih gitu kan ya. Kalau Bapak makan tuh halal, tapi Bapak melanggar peraturan kan seperti itu nih. Kalau itu sudah jadi bangkai Bu ya makan saja. Kan ikan nggak apa-apa bangkai. Oke, saya lanjut nih. Kemudian Pak Hendri Riyadi nih. Contoh-contoh yang dijelaskan seputar makanan lingkungan kosmetik. Dari pangan seperti saya dari industri barang gunaan tekstil. Oke, apakah ada contoh-contoh bahan kimia yang dipakai industri yang terbuat dari hewan dan turutannya, terutama tekstil nih Bapak nih. Nah ini kalau untuk tekstil untuk Pak Henry nih, ini dari tekstil nih Pak Henry. Untuk industri tekstil Bapak biasanya itu kan kita ada penyamaan kulit nih, penyamakan kulit nih. Kalau yang basicnya adalah kulit hewan gitu nih. Boleh nggak Bu itu digunakan tekstil? Ini mohon maaf saya tadi belum ke bahan gunaan gitu nih. Jadi Bapak Ibu untuk yang di bahan gunaan, jika Bapak Ibu menggunakan bahan turunan hewani, contohnya adalah kulit dari hewan yang disamak, itu akan apakah boleh? Nah, itu boleh untuk penyamaan Bapak.
Jadi ada regulasi terkait dengan penyamaan kulit yang kemudian bisa dapat sertifikasi halal. Ya, di tekstil itu juga ada regulasinya untuk nanti dipahami lebih lanjut terkait dengan penyamakan. Gimana Bu penyamakan? Nanti ada fatwa MUI-nya Bapak Ibu. Jadi untuk penyamaan kulit apakah perlu saya share nih? Bu, Oke, saya sorry, share. Halo. sorry sebentar Bu. Untuk Bukan barang di gunaan kulit mungkin saya Bu. ini Bu Kiki, karena kan ada materi tersendiri besok. Jadi kebetulan saya juga moderator untuk itu. Jadi Yes. jadi Siap Pak Hadi, memang ada materi materi besok. tersendiri. Ya, Siap itu Bu. Mbak Henry nanti untuk selanjutnya gitu Pak Henry nggih, untuk Bu, bahan gunaan nggih. bukan Bu, Ya, sorry. jadi ada materi Sorry, tersendiri memang. Oke Bu, sorry sebentar. Saya bukan di kulit tapi di tekstil Bu. Jadi di tekstil ada Oke. proses bahan bakunya katakanlah dari katun, kapas, itu bahan baku. Kemudian ada satu proses penghilangan kanji. Nggih. Nah, ini menggunakan salah satunya ada enzim, ada chemical yang sifatnya synthetic chemical. Oh. Nah, maksud saya apakah Ibu ada gambaran chemical tersebut mengandung kontaminasi dengan turunan hewani, misalnya dari tulangnya kah, babi atau dari lemaknya kah, gitu. Baik. Nah, ya seperti itu. Pak Hadi nggih, siap. Tapi besok sebenarnya mohon maaf ini Pak Henry nggih, karena besok sudah jelaskan sesuai dengan laporan dari Pak Hadi nggih. Insya Allah Betul, besok ya. itu akan lebih Jadi detail dari yang hari bahan ini gunaan. Bu Kiki menyampaikan lebih fokus ke makanan minuman. Besok ada Nggih. untuk sesi di barang gunaan. Terus di Oh, sesi Nggih. selanjutnya juga ada farmasi kosmetik semacam itu Bu. oke. Oke, siap. Jadi ini saya setuju nih Pak Henry, disimpan Ya. nanti sama Pak Moderator untuk ditanyakan ke sesi besok, Ya. gitu Ya, nggih. kebetulan besok saya moderatornya juga Bu, gitu kan. Siap, Adapun Pak Henry ya ini, Insya Allah besok akan dijawab oleh ahlinya gitu ya, karena saya juga kurang paham jujur nih, daripada nanti salah untuk bahan gunaan nanti sesi selanjutnya, gitu ya. Untuk Bu Lanjut Siti, Ibu. saya lanjut nggih. Untuk Bu Siti Mardiana, apakah hewan hasil buruan yang memakai tembakan masuk kategori haram? Gitu, nggih. Jadi intinya Ibu, sesuatu apapun itu hewan yang dia disembelih tidak sesuai dengan syariat, nggih, tidak memotong tiga tadi, nggih. Kalau dia ditembak, dia itu pingsan, kemudian disembelih, it's okay. Nggih. Yang penting pokoknya dia ada penyembelihan waktu dia hidup. Oke. Jadi kalau dia hanya ditembak saja itu tidak sesuai dengan syariat Ibu, karena kita kan harus memotong tiga saluran tadi. Gitu nih. Jadi tembakan gimana? Kalau dia ditembak terus mati ya jelas itu haram hukumnya Ibu. Ya, haram. Tapi kalau dia ditembak kemudian disembelih masih hidup nih, masih hidup, ayo cepet-cepet kita sembelih, itu oke boleh. Jadi dia dipanah kemudian kita sembelih gitu nih. Bukan dipanah kemudian dia dibiarkan sampai mati baru kita konsumsi. Nah, intinya di situ harus ada penyembelihan halalnya Ibu. Nih. Baik. Halo. Oke. Tapi mohon maaf Ibu, kalau misalnya ditembak nih, berarti itu kan bukan untuk produksi massal ya Bu ya, untuk produksi individu kan ini. Iya. Kan nggak mungkin kita nembak buru gitu nih. Oke, siap. Jadi kalau untuk Bapak Ibu untuk konsumsi pribadi ya syaratnya sama. Yang penting hewan itu hidup dan masih punya kesempatan untuk menyembelih sesuai dengan syariat tadi itu bisa halal hukumnya. Tapi kalau itu ditembak mati ya nggak bisa kita konsumsi. Jadi harus ada proses penyembelihan di sana. Jadi kemudian Bu Afifah, Bu Siti sampun deh. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, Bu Afifah Rahmalia, mohon izin bertanya untuk penelusuran titik kritis pada suatu produk, apakah kemasannya, misal plastik, juga perlu ditelusur bahan pembuatannya, dan apakah perlu ada sertifikat halalnya? Bapak Ibu, untuk Bu Afifah nih, Bapak Ibu untuk plastik itu kebetulan hampir sebagian besar dia dari non-organik. Oke, jadi plastik itu biasanya dia dari bahan mineral, jadi mineral tambang. Untuk mineral tambang itu Bapak Ibu mohon dicermati di KMA 1360. Sebagian bahan plastik ada di KMA 1360. Kalau memang dia ada 1360, dia hanya menggunakan mineral tambang bahannya, maka dia masuk positive list, tidak perlu sertifikat halal. Tapi kalau di situ ada penambahan bahan nabati atau bahan lainnya dalam proses pembuatan plastiknya, maka itu nanti masuk titik kritis. Jadi, kalau dia hanya polyvinyl chloride yang dia 100% menggunakan non-organik atau mineral tambang, ya udah ditulis saja mereknya. Oke, Pak, nanti pasti MUI juga sudah paham di situ. Mereknya positive list sesuai dengan KMA 1360 nomor berapa.
ada polivinyl klorid tapi ya. Jadi semua komponen bahan tambang itu ada di 1360. Kalau Bapak Ibu baca ya 1360 itu banyak kemasan, bahan kemasan plastik di sana. Gitu deh. Jadi harus dipastikan plastiknya ini murni tambang enggak? Kalau murni tambang ya dia positive list. Kalau misalnya ada penambahan Bu, misalnya contoh kasusnya omprengnya MBG kemarin Bu, itu kan aluminium tambang. Ternyata dalam prosesnya tuh diketahui dia menggunakan minyak untuk melumaskan supaya dia nggak pecah. Ternyata kok ya pas digunakan minyaknya minyak babi kan gitu temuannya. Nah, berarti di prosesnya. Nah, Bu kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu untuk mengamankan nih kita sebagai auditor, mintalah surat pernyataan dari produsen bahwa dia hanya menggunakan bahan yang halal. Ya itu sebagai penguat. Ya, tapi kalau dia bahan tambang dan dia masuk di kategori positive list dan ada keterangan dari produsen dia hanya menggunakan itu, it's okay. Jadi sertifikat halalnya gimana? Nah, kalau itu nggak masuk 748944 ya jangan dipaksa sertifikat halal. Dan insya Allah plastik nggak ada di 748944. Jadi nanti kalau mau menambahkan, kalau diragukan itu tidak mineral murni, cukup Ibu Bapak Ibu sebagai auditor menanyakan kepada produsennya nih, ini tolong plastiknya dikasih mereknya, kalau masih ragu lagi tolong mintakan keterangan dari produsen dari plastiknya, mintakan keterangan bahwa dia menggunakan hanya bahan halal dan bebas kontaminasi bahan haram dan najis. Gitu nggih? Bu Afifah? Ya, baik Bu, Oke. terima kasih. Siang. Lanjut kita ke pertanyaan dari Ibu Intan Nadia Cahyani Tias. Untuk umbi seperti kentang yang diproses menggunakan alat-alat sortir yang melibatkan pembersihan dengan air, apakah tetap masuk kritis? Oke, baik, saya jawab nih Bu. Bapak Ibu ini harus kita identifikasi kritisnya di bahan atau kritisnya di proses. Jadi kalau kentang dibersihkan dengan air, di bahan itu tidak ada masalah karena air itu positive list, kentang itu positive list. Karena dia ada proses, maka kita cek di prosesnya. Benarkah proses itu tidak ada kontaminasi dengan bahan haram dan juga najis? Kita ceknya berarti di prosesnya. Kritisnya di mana? Berarti kritisnya adalah di prosesnya. Dari kentang dan dari airnya itu positive list. Jadi nanti di daftar bahan halal, kentang, air dimasukkan di dalam bahan, kemudian di checklist positive list. Ya. Kemudian di prosesnya diamati dalam proses pembersihannya bagaimana airnya samakah dia bisa mensucikan kah? Nah, kemudian airnya sudah suci mensucikan, it's okay, case close. Oke, jadi kalau yang seperti ini Bapak Ibu auditor, pastikan dulu air kan positif list 1360 ya jelas lah positif list. Kritisnya di mana? Cek berarti di prosesnya. Apakah dalam proses pembersihan tuh airnya misalnya airnya ini ternyata airnya nggak suci nih, ternyata airnya ada kontaminasi dari bahan lain. Nah itu menjadi temuan dan conformity bahwa air prosesnya nggak suci. Gitu ya, Bu Nadia? Oke? Oke, siap. Pak Henry. Bahan campuran semuanya kritis, Ibu. Waktunya kan tinggal 9 menit, ada beberapa pertanyaan mungkin sedikit agak Oke, siap Pak Hadi. Pak Henry, mohon maaf, bahan campuran tadi semua kritis, Bapak? Bahan campuran tadi semua kritis. Yang nggak kritis adalah bahan mineral atau non-organik. Baik, tadi saya lihat. Siap, nanti dicek di PPT-nya untuk ininya. Kemudian Bapak Mail Maulana, 1, status bahan jika belum tercantum sama sekali di M748944, otomatis itu adalah bahan kritis tidak wajib bersertifikat halal. Jadi kalau ada bahan, dia nggak masuk di 1360, nggak masuk di 748, nggak masuk di 944, otomatis jatuhnya adalah bahan kritis tidak wajib bersertifikat halal. Tambahkan nanti dokumen pendukung halal selain sertifikat halal diperbolehkan. Jadi, kalau ada sertifikat halal better, kalau nggak ada jangan dipaksa karena nggak ada di 748 944. Gitu, Untuk nomor 2, untuk rempah-rempah atau ekstrak tulisan menggunakan pelarut etanol dalam proses ekstraksi, apakah residu etanolnya harus dihitung ke total etanol produk akhir? Betul. Jadi untuk perisa, rempah dan lainnya, kalau dia dalam bentuk cair, maka harus dipastikan bahwa kadar etanol kurang dari 0,5% ketika tadi ekstraksi Kalau dia dalam bentuk padat, tidak ada batasan. Jadi kalau kering gimana Bu? Nggak ada batasan. Tapi kalau dia adalah cairan, maka kadarnya harus 0,5%, walaupun ekstraksinya pakai etanol. Jadi etanol itu boleh Bapak Ibu ini untuk produksi, tapi kadar airnya yang harus kadarnya di produk akhir yang harus diperhatikan.
Kemudian nomor 2, izin selanjutnya dari Bu Siti lagi pendapatnya terkait ikan lele yang dipelihara pakannya ini. Jadi mohon maaf, ya, jadi karena kita dalam batasan ini penentuannya adalah di bahan hewannya dulu gitu ya. Jadi di hewannya dulu maka hewannya ini yang kita tentukan. Tapi pastinya harusnya Ibu nih prosesnya juga harus bersih gitu ya. Karena kan halal dan baik gitu ya. Kalau dalam saluran kotoran ya ini mungkin najisnya unsur najisnya yang nggak memenuhi, tapi unsur dari bahan lelenya sih oke, tapi unsur najisnya ini mungkin nanti Pak Hadi mohon nanti dibantu jawab yang lebih mungkin deh, karena kan saya hanya fokus ke hewannya, gitu deh. Untuk Oke, hewan oke. yang siap. Kemudian ini mungkin agak cepat, titik kritis di ruang produksi penyimpanan foodcast. Apakah perlu diberikan identitas khusus seperti standar food safety, CCP, baik di ruang produksi serta full proses? Intinya Bapak Ibu, pelaku usaha nanti wajib dia adalah menuliskan deh diagram akhir proses. Diagram akhir proses. Kalau dia punya CCP, kalau dia sudah punya sertifikat HACCP kan pasti dia punya CCP tuh. Itu akan lebih baik dilampirkan oleh pelaku usaha. Kalau enggak, nah ini tugasnya auditor. Jadi, ketika dia sudah menuliskan daftar bahan, list daftar bahan halal, ketika dia sudah mengupload tuh diagram akhir proses, maka tugasnya auditor adalah mengidentifikasi setiap jenis bahan yang didaftarkan dan juga setiap proses yang dia daftarkan. Nanti auditor yang tugasnya di situ untuk menentukan CCP-nya. Ya, mana kritis halalnya. Nah, itu auditor yang harus menentukan. Nanti dikonfirmasi ketika proses di dokumen dan di lapang. Kata nih Pak Gufron nih. Jadi kita yang harus menentukan CCP-nya sendiri. Gitu nih kalau itu nggak ada. Oke Bapak? Saya lanjut nih, terakhir nih, ini Pak Sahrul nih. Bagaimana auditor mengetahui bahan tambahan alkohol berasal dari fermentasi khamr atau bukan? Dan bagaimana jika misalnya produsen alkoholnya memproduksi etanol juga dari hambal? Ya, kalau untuk produk itu adalah hasil fermentasi Bapak Ibu, ada nih, oh saya ini mau fermentasi gitu nih, maka di situ Bapak harus sampai telusur gimana fermentasinya. Jadi, kalau itu produknya alkohol, harus dipastikan bahwa fermentasinya adalah bebas khamir tadi. Gitu nih. Gimana caranya Bu? Ya dari proses awalnya itu harus ditelusur. Gennya pakai apa? Gitu nih. Kalau itu tadi hanya untuk minuman, ya berarti dia harus ini alkohol yang halal aja, yang harus ada labelnya. Kan harus ada label halal. Semua produk daripada mikroba itu adalah kritis. Jadi wajib sertifikat halal kok. Nih. Jadi kalau jenengan nanti sertifikasinya adalah ke penghasil etanolnya, jenengan harus telusur sampai bagaimana proses fermentasinya. Bagaimana mikrobanya, bagaimana medianya. Jadi auditor harus selalu sana. Kenapa? Yang disertifikasi ini etanolnya. Jadi, kalau yang disertifikasi itu adalah produk yang menggunakan etanol, contohnya mungkin kosmetik yang menggunakan etanol X, ya jangan nggak usah terus ke sana. Yang penting etanol X yang digunakan dia punya sertifikat halal. Kalau nggak punya, suruh changing yang dia punya sertifikat halal. Karena yang disertifikasikan bukan etanolnya, tapi produknya. Nggak tahu Pak Syahrul nih. Kalau nggak mau change ya nggak disertifikasi gitu gitu. Mungkin itu saja nih jawabannya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Ini 4 menit lagi Pak. Ada. Oke, terima kasih Bu Kiki. Ini kan tinggal 4 menit lagi. Ada satu yang resen Bu Elidar. Mungkin monggo Bu satu Elidar. aja yang ini. Bu Elidar silakan. Ya baik, terima kasih Bu Kiki. Ini mungkin tadi ada pertanyaan teman-teman yang tentang pakan hewan. Nah itu kan itu industri makanan. Jadi yang dilihat kan sertifikat halal dari dagingnya. Bagaimana kalau yang proses penyembelihan di RPH sama RPU? Bahan bakunya itu kan ternak. Apakah pakan ternak itu perlu didalami kehalalannya, juga lokasi dari peternakannya? Apakah dia berbatasan dengan ternak babi atau yang lainnya? Bagaimana Bu? Oke, ini untuk RPH nih. Ngapunten Bu Elidar, untuk RPH dan RPU ini sepengetahuan saya. Nanti mungkin dijawab Pak Hadi yang juleha nih, yang lebih ke juleha Pak Hadi sebenarnya. Ini sepengetahuan saya saja nih. Jadi sepengetahuan saja. Jadi untuk RPH RPU itu kita concernnya adalah ke proses penyembelihannya. Jadi kita nggak sampai ke peternakannya kayak gimana. Jadi ketika ada sapi datang, maka jarak antara penyembelihan sapi itu tidak bercampur dengan hewan haram. Itu diatur Bu. Jadi berapa jaraknya antara sapi ini nggak bercampur dengan hewan halal. Tapi sampai kembang biakan, Pak Hadi mau dibantu Bu. Setahu saya itu tidak ada aturan itu untuk RPH dan RPU. Monggo Pak Hadi, mungkin bisa menambahkan. Oke, terima kasih Bu Kiki. Ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang saya coba untuk tambahkan jawabannya.
Jadi kalau hukum halal haram itu kan untuk manusia ya. Kalau hewan tidak terkena hukum halal haram. Kalau di Al-Qur'an juga itu yang diperintah makan yang halal thayyib itu manusia gitu kan. Jadi kalau istilahnya tadi ada yang ditanyakan kalau lele makan ini, tapi beberapa yang disampaikan oleh MUI, kebetulan saya ikut rapat-rapat di Komisi Fatwa itu sejak 2005 Bapak Ibu sekalian. Saya jadi auditor halal itu sejak 2005. Jadi sering ikut di ini. Jadi ada beberapa yang disampaikan kalau misalnya itu memang disengaja untuk diberi makan makanan yang kotor, misalnya lele tadi dari kotoran dari itu sebelum dikonsumsi biasanya istilahnya dikarantina istilahnya, tapi dia ditaruh di air bersih terlebih dahulu baru nanti akan diproses. Karena memang selama ini juga untuk ikan atau hewan yang liar segala macam mereka makan segala macam kan, bisa makan kotoran, bisa makan yang najis, bukan makan yang haram kan gitu. Artinya tidak sampai penelusuran kepada prosesnya. Tadi disampaikan Bu Elida termasuk penyembelian. Kebetulan saya juga asesor untuk Juleha atau juga termasuk instruktur di Juleha, bahwa kita fokus kepada penyembeliannya. Misalnya tadi terkait yang disampaikan Bu Ki, ada yang apa yang dibaca ketika menyembelih, siapa yang boleh menyembelih misalkan gitu. Terus urat-urat atau bagian mana saja yang harus terputus, 3 saluran tadi misalkan gitu. Jadi arahnya gitu. Nah, kalau proses penyembelian itu memang itu istilahnya kan halal dedicated. Artinya dalam artian dia benar-benar terpisah. Terpisah enggak boleh bercampur. Bahkan misalnya ada persyaratan, misalnya untuk rumah potong hewan ada batasan tembok, misalnya temboknya minimal 3 meter misalnya kan, untuk mengantisipasi terjadinya kontaminasi dari penyembelihan yang lain. Jadi termasuk peralatannya, enggak boleh digunakan peralatan menyembelih babi nanti dipakai untuk menyembelih sapi. Jadi memang benar-benar terpisah. Jadi memang yang difokuskan kaitannya memang adalah bagaimana proses penyembelihannya. Jadi lingkungannya itu ya lingkungan yang terpisah pasti. Kalau rumah potong unggas, rumah potong hewan juga memang harus terpisah gitu kan. Gitu. Itu sedikit tambahan karena waktunya juga mepet ini Bu sekalian. Mungkin sedikit closing. Oke. Baik, terima kasih Pak Hadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi intinya tadi banyak dari bahan, berarti kita concernnya untuk sementara di regulasi itu mensyaratkan kita concern di hewannya gitu, jadi kayak hewan, berarti kalau nanti misalnya dia tumbuh di lingkungan yang tidak suci, bagaimana hewan itu disucikan seperti itu, karena memang regulasi kita tidak sampai jauh ke bagaimana cara dia peternak dan sebagainya, seperti Pak Hadi tadi menyampaikan seperti itu. Mungkin nanti kalau regulasi berkembang, nanti kita bisa secara detail lebih mensyaratkan itu. Kita hanya menjawab berdasarkan regulasi yang ada saat ini. Oke, Bapak Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian terhadap salah kata, apabila dalam jawaban itu juga ada yang kurang gitu nih. Jadi itu semuanya dari saya. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa membantu Bapak Ibu dalam nanti menjalankan profesi sebagai auditor halal, yang insya Allah nanti turut mengembangkan gitu deh bagaimana perkembangan dari halal di Indonesia yang insya Allah nanti juga terus mengalami perbaikan ke depannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Salam sukses selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.